Pemuda miskin penjual kopi lawan preman yang memalak pelanggan setianya. Saat pelanggan setianya berterima kasih, pemuda itu malah bersujud karena. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari mulai condong ke barat saat Lutfi menuntun sepeda ontel bututnya memasuki gang sempit menuju rumah kontrakan. Kaos oblong putihnya sudah kusam, basah oleh keringat seharian berjualan. Di boncengan belakang, masih tersisa beberapa bungkus gula pasir dan sekaleng kopi bubuk merek murah. Assalamualaikum. Lutfi membuka pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Rumah kontrakan petak itu hanya berukuran 4x6 meter. Satu ruang keluarga merangkap ruang tamu, satu kamar sempit untuk ibu dan dua adiknya, serta dapur bercampur kamar mandi di belakang. Ia sendiri tidur di dipan lipat dekat jendela. Mas Lutfi pulang, teriak Rina, adik pertamanya yang duduk di bangku SMP. Seorang perempuan paruh baya keluar dari kamar dengan langkah gontai. Ibu Lutfi, Bu Maryam, akhir-akhir ini sering mengeluh sakit pinggang. Ia tersenyum melihat anak sulungnya. Laris, Le? Tanyanya lemah. Lutfi meletakkan bawaannya lalu mencium tangan ibunya. Alhamdulillah, Bu. Lumayan. Tadi ada bapak-bapak pesan kopi 3 kali. Suka sama kopi tubruk saya katanya. Ia mengeluarkan uang dari kantong celana jeansnya yang sudah sobek di bagian lutut. Beberapa lembar ribuan dan koin diregupkan ke tangan ibunya. Ini buat beli beras, Bu. Sisa buat adik-adik jajan. Bu Maryam menghitung cepat. Le, ini kurang lebih buat bayar kontrakan. Besok sudah jatuh tempo. Lutfi terdiam. Ia sudah tahu. Tiap bulan selalu begini. Hitung-hitungan uang yang tak pernah cukup. Tenang, Bu. Besok saya jualan lebih pagi. Mungkin bisa dapat lebih banyak. Pukul 4:30 pagi, Lutfi sudah bangun. Ia mengambil air wudhu di kamar mandi sempit, salat subuh, lalu menyiapkan gerobak dorongnya. Gerobak itu bukan gerobak mewah, hanya rak besi bekas yang diberi roda, ditutupi triplek dan terpal biru. Di atasnya, ia menata kompor gas 1 tungku, tabung gas kecil, termos air panas, stoples berisi kopi dan gula, serta gelas-gelas kaca yang selalu ia lap sampai berkilau. Mas, aku bantuin. Suara Rina muncul dari balik pintu. Kamu siapin sarapan buat ibu sama Dika. Mas duluan. Lutfi mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit. Jalanan masih sepi. Beberapa ojek online sudah mulai ngetem di pinggir jalan. Lampu jalan masih menyala temaram. Pukul 5:30, ia sampai di tempat biasa, pinggir jalan kompleks perumahan Mekarsari, tepat di pertigaan dekat pos satpam. Lokasi ini strategis. Banyak penghuni kompleks yang keluar pagi untuk olahraga atau belanja. Ia membuka lapaknya, menggelar tikar plastik, mengeluarkan kursi-kursi lipat dan meja kecil. Hanya punya 5 kursi dan 3 meja, tapi ia rawat baik-baik. Lutfi, pagi-pagi udah buka? Sapa Pak RT yang lewat dengan baju olahraga. Siap, Pak. Biar dapat pembeli yang mau sarapan dulu. Lutfi mulai menyalakan kompor, memanaskan air. Ia membungkus kopi bubuk ke dalam kantong kain, siap untuk diseduh. Cara ini ia pelajari dari almarhum ayahnya yang dulu juga penjual kopi keliling. Kopi tubruk itu sederhana, Le, kata ayahnya dulu. Tapi kalau dibuat dengan hati, rasanya akan sampai ke hati yang minum. Hari itu, seperti biasa, pelanggan mulai berdatangan. Pertama, tukang ojek langganan. Lalu beberapa satpam kompleks yang baru ganti shift. Ada juga beberapa karyawan yang mampir sambil nunggu jemputan kantor. Bang, kopi 1, gorengan ada? Tanya seorang pemuda berseragam satpam. Maaf, Mas. Cuma jual kopi. Tapi boleh beli gorengan sendiri di Butini. Saya ambilin, jawab Lutfi ramah. Itulah prinsip Lutfi. Meskipun dagangannya kecil, ia ingin pembeli merasa nyaman. Ia bahkan sering membantu pelanggan membelikan makanan dari pedagang lain, tanpa mengambil untung. Siang hari, saat matahari makin terik, Lutfi berteduh di bawah tenda daruratnya. Ia menghitung pendapatan, baru terkumpul 70.000. Masih jauh dari target.
Tapi ia tak putus asa. Sore nanti biasanya lebih ramai. Banyak warga kompleks yang keluar jalan-jalan atau beli minuman setelah pulang kerja. Ia teringat kata-kata ibunya tadi pagi. Le, kamu jangan lupa salat. Rezeki sama Allah yang ngatur. Lutfi menepuk kening. Ia belum salat zuhur. Segera ia menuju musala kecil di ujung gang, meninggalkan lapaknya sebentar dengan titipan ke pedagang sayur di sebelah. Sore harinya, pukul 4:30, langit mulai mendung. Lutfi sedang sibuk membereskan gelas-gelas kotor saat seorang bapak paruh baya berhenti di depan lapaknya. Bapak itu memakai kaos oblong putih lengan panjang yang sudah lusuh, celana bahan abu-abu dengan lutut sedikit mengilap karena sering dipakai, dan sandal jepit butut. Di tangannya, ia membawa buku tebal bersampul coklat. Masih buka, nak? Suaranya dalam dan tenang. Masih, Pak. Silakan duduk. Bapak itu memilih kursi pojok, dekat potongan bambu yang dijadikan tempat sampah. Ia meletakkan buku di atas meja. Ada kopi tubruk, tanpa gula, panas. Pesannya singkat. Lutfi mengangguk. Ada, Pak. Tunggu sebentar. Ia mengambil gelas kaca, memasukkan bubuk kopi, menuang air panas, lalu mengaduk pelan. Ampas pun berputar-putar sebelum akhirnya mengendap. Lutfi menyajikan dengan senyum. Silakan, Pak. Bapak itu menyeruput pelan. Matanya terpejam sejenak. Enak. Kopi Bapak sendiri, nak. Iya, Pak. Resep turun-temurun dari almarhum ayah. Ayahmu di mana sekarang? Sudah meninggal setahun lalu, Pak. Kena serangan jantung. Bapak itu mengangguk pelan, tak bertanya lebih lanjut. Ia membuka bukunya dan mulai membaca. Lutfi mengamatinya diam-diam. Ada sesuatu yang tenang dari cara bapak itu membaca. Sesekali ia menyeruput kopi, lalu kembali lagi ke bukunya. Tidak main ponsel, tidak tergesa-gesa. Hari mulai gelap. Gerimis turun. Lutfi sibuk membereskan lapak. Bapak itu masih duduk, membaca di bawah cahaya lampu tempel yang dipasang Lutfi. Pak, saya mau tutup sebentar lagi, ujar Lutfi hati-hati. Bapak itu menutup bukunya, tersenyum. Berapa, nak? 3.000, Pak. Bapak itu mengeluarkan uang pas dari saku celana. Ini, nak. Makasih. Kopinya enak. Saya akan sering-sering ke sini. Terima kasih kembali, Pak. Hati-hati di jalan. Bapak itu berjalan kaki menuju arah halte bus, menenteng bukunya. Lutfi melihatnya naik angkot jurusan kota. Bapak itu siapa, ya? Gumam Lutfi, lalu melanjutkan membereskan lapak. Malam itu, Lutfi tiba di rumah lebih larut dari biasanya. Ibu dan adik-adiknya sudah tidur. Ia menghitung pendapatan hari itu, total 130.000. Lumayan. Setelah dikurangi modal, bersih sekitar 80.000. Ia mengambil air wudhu, salat isya, lalu merebahkan diri di dipan lipatnya. Matanya menerawang ke langit-langit rumah yang retak-retak. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Cukupkanlah untuk bayar kontrakan, beli beras, dan sekolah adik-adik. Amin. Di luar, hujan mulai turun deras. Genting bocor di beberapa tempat, tapi Lutfi terlalu lelah untuk peduli. Ia memejamkan mata, besok harus lebih semangat lagi. Keesokan harinya, pukul 4:30 sore, bapak itu datang lagi. Kopi tubruk tanpa gula, panas, nak. Lutfi tersenyum. Siap, Pak. Sejak hari itu, hampir setiap sore, bapak paruh baya dengan buku tebal itu hadir di lapaknya. Kadang membaca, kadang hanya duduk diam menikmati kopi. Mereka jarang bicara, tapi Lutfi merasa nyaman. Ada kehangatan yang aneh dari kehadiran lelaki itu. Lutfi tak pernah tahu nama aslinya. Ia hanya memanggilnya Pak atau Bapak. Yang ia tahu, bapak ini pelanggan paling setia yang pernah ia punya. Dan ia tak pernah menyangka, suatu sore nanti, bapak sederhana inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. 3 minggu telah berlalu sejak pertama kali bapak parubaya itu mampir ke lapak Lutfi. Dan selama 3 minggu itu, hampir tidak pernah ada hari tanpa kehadirannya.
Lutfi mulai hafal dengan kebiasaan bapak itu. Ia selalu datang sekitar pukul 4:30 sore. Tidak pernah telat, jarang sekali lebih awal. Jika hujan turun sangat deras, ia akan datang dengan payung tua warna hitam yang sudah pucat. Jika gerimis, ia datang dengan jas hujan model jadul yang kancingnya sudah longgar. "Selamat sore, Pak," sapa Lutfi ceria begitu melihat sosok itu muncul dari balik tikungan. "Sore, Nak. Seperti biasa." "Siap, Pak. Silakan duduk dulu." Bapak itu berjalan menuju kursi pojoknya. Ya, kursi itu sudah seperti milik pribadinya sekarang. Bahkan pelanggan lain yang datang lebih dulu kadang dengan sukarela pindah jika melihatnya datang. Bukan karena apa, tapi karena aura tenang yang terpancar dari lelaki itu membuat orang segan. Lutfi segera menyiapkan gelas kesayangan. Bukan gelas biasa, tapi gelas kaca agak tebal yang sengaja ia sisihkan khusus untuk bapak ini. Ia menuang kopi bubuk, menambahkan sedikit gula. Beliau selalu pesan tanpa gula. Air panas dituang perlahan. Lutfi mengaduk dengan sendok kecil, memastikan ampas tercampur rata sebelum akhirnya mengendap sempurna. Wangi kopi tubruk memenuhi tenda biru itu. Kopi tubruk tanpa gula, panas. Lutfi menyajikan dengan kedua tangan, sedikit membungkuk sebagai bentuk hormat. Bapak itu tersenyum tipis. "Makasih, Nak. Kamu selalu ingat pesananku." "Sudah hafal, Pak. 3 minggu ini Bapak selalu pesan yang sama. Kalau lupa, berarti saya yang bodoh." Bapak itu tertawa kecil. Pertama kalinya Lutfi mendengar tawanya. Tawanya dalam, hangat, seperti suara gamelan Jawa yang mengalun pelan. "Kamu ini pintar. Pantas daganganmu laris." Lutfi menggaruk kepala malu. "Ah, Bapak bisa saja. Alhamdulillah masih laku sedikit, Pak. Buat makan sehari-hari." Bapak itu mengangguk, lalu membuka bukunya. Seperti biasa, buku tebal bersampul coklat itu. Lutfi penasaran, buku apa gerangan yang selalu dibaca? "Pak, boleh saya tahu, Bapak baca buku apa?" tanya Lutfi memberanikan diri. Bapak itu mengangkat wajah, matanya berbinar. "Ini buku filsafat, Karl Jaspers. Pernah dengar?" Lutfi menggeleng jujur. "Belum, Pak. Saya cuma lulusan SMA. Dulu pengen kuliah, tapi ayah saya meninggal, jadi harus cari uang buat keluarga." Bapak itu menutup bukunya sejenak. "Kamu mau baca? Nanti kalau sudah selesai, boleh saya pinjamkan." "Ah, maaf, Pak. Saya takut nggak paham." Kata-katanya pasti berat-berat. "Semua orang bisa paham, Nak. Asal mau belajar. Filsafat itu bukan tentang kata-kata berat, tapi tentang cara berpikir. Tentang bagaimana kita memahami hidup." Lutfi terdiam merenung. Belum pernah ada pelanggan yang bicara seperti ini dengannya. "Bapak dosen, ya?" tebak Lutfi hati-hati. Bapak itu tersenyum misterius. "Bukan. Saya hanya orang tua yang suka membaca." Hari-hari berikutnya, percakapan mereka mulai lebih panjang. Lutfi yang biasanya hanya melayani tanpa banyak bicara, kini mulai terbuka dengan bapak ini. Ada sesuatu yang membuatnya nyaman. "Bapak kerja di mana?" tanya Lutfi suatu sore. "Di kantor." "Kantor biasa," jawab bapak itu singkat. "Bapak naik angkot tiap hari? Nggak punya mobil?" Bapak itu tersenyum. "Punya. Tapi lebih suka naik angkot. Bisa lihat banyak hal. Bisa turun kapan saja kalau lihat sesuatu yang menarik." Lutfi mengangguk-angguk. Ia tidak terlalu paham, tapi terdengar bijak. Suatu hari, saat bapak itu sedang asyik membaca, seorang anak kecil lari-lari ke lapak Lutfi. Anak itu menangis. Wajahnya pucat. "Bang Lutfi, Bang Lutfi. Ibu saya pingsan di rumah. Tolong." Lutfi panik. Ia kenal anak itu, tetangga kontrakannya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan lapaknya. Bapak itu melihat kepergian Lutfi, lalu menatap lapak yang kosong. Beberapa saat kemudian, Lutfi kembali dengan napas terengah-engah. Wajahnya lega. "Alhamdulillah, cuma kecapean."
Udah sadar sekarang. Ia kaget melihat bapak itu masih duduk di tempatnya. Bukan hanya duduk, tapi juga melayani pembeli lain yang datang. Pak, Bapak melayani. Bapak itu tersenyum. Iya, saya bantu bentar. Ada yang pesan kopi, saya buatin. Lumayan, belajar jadi barista dadakan. Lutfi hampir menangis. Seorang pelanggan, orang tua yang usianya sebaya ayahnya, rela menjaga lapaknya dan melayani pembeli lain. Maaf, Pak, merepotkan. Tidak merepotkan, Nak. Saya justru senang. Rasanya seperti punya usaha sendiri. Sejak hari itu, ikatan antara Lutfi dan bapak itu semakin erat. Bukan seperti penjual dan pembeli, tapi seperti teman. Seperti keluarga. Waktu terus berjalan. 3 bulan berlalu. Bapak itu tetap setia datang setiap sore. Lutfi mulai hafal nama buku-buku yang dibacanya. Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, bahkan buku-buku tebal tentang manajemen bisnis dan ekonomi. Bapak suka baca buku bisnis juga? Tanya Lutfi suatu hari. Iya, Nak. Bisnis itu penting. Tapi yang lebih penting adalah etika dalam berbisnis. Kamu tahu, banyak orang kaya tapi hatinya miskin? Mereka tidak bahagia meski uangnya banyak. Lutfi mengangguk. Berarti Bapak kaya, Pak? Hatinya. Bapak itu tertawa. Ah, kamu ini. Pintar sekali bicara. Suatu sore yang panas, bapak itu datang dengan wajah agak lelah. Lutfi memperhatikan, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bapak sehat? Kok kelihatan capek? Bapak itu menghela napas. Rapat terus, Nak. Semalam sampai jam 2 pagi. Badan sudah tua, nggak kuat begadang. Bapak istirahat dulu di sini kalau mau. Saya buatkan kopi biar agak segar. Lutfi menyajikan kopi dengan perhatian ekstra. Kali ini ia menambahkan sedikit jahe yang ia parut, resep rahasia dari ibunya untuk menghangatkan badan. Bapak itu menyeruput, matanya langsung berbinar. Wah, ada apa ini? Kok beda? Saya tambahin jahe, Pak, biar badan anget. Kata ibu saya, jahe bagus buat orang capek. Bapak itu tersenyum lebar. Sungguh, senyum yang tulus. Kamu ini, seperti anak sendiri. Perhatian sekali. Lutfi tersipu. Saya anggap Bapak seperti ayah saya sendiri. Pak, maaf kalau lancang. Tidak lancang, Nak. Saya justru senang. Mereka terdiam, masing-masing dengan perasaannya. Sore itu terasa lebih hangat dari biasanya. Suatu malam, Lutfi pulang dengan perasaan gelisah. Ibunya baru saja masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi yang kronis. Biaya rumah sakit menguras tabungannya yang tinggal sedikit. Besok harus bayar kontrakan, tapi uang tidak cukup. Keesokan sorenya, ia berjualan dengan lesu. Senyumnya hilang. Matanya sayu. Bapak itu datang seperti biasa, langsung merasakan ada yang tidak beres. Lutfi, ada apa? Kok kelihatan sedih? Lutfi mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Pak. Cuma agak capek. Jangan bohong. Mata tidak bisa bohong. Cerita sama saya. Akhirnya Lutfi menceritakan semuanya. Ibunya sakit, tabungan habis, kontrakan belum bayar. Ia bingung harus bagaimana. Bapak itu mendengarkan dengan saksama. Tanpa banyak bicara, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet kulit tua itu. Ini, Nak, pinjaman, bukan pemberian. Nanti kalau sudah punya uang lebih, kamu kembalikan. Lutfi melihat uang yang disodorkan. 5 lembar 100 ribuan. Ia terperanjat. Pak, ini terlalu banyak, saya nggak enak. Ambil. Buat ibu kamu. Kesehatan ibu lebih penting dari segalanya. Saya tahu rasanya kehilangan orang tua. Ambillah. Lutfi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Makasih, Pak, makasih banyak. Bapak itu mengusap pundaknya pelan. Sudah, jangan nangis. Kamu anak baik.
Pasti Allah kasih jalan keluar. Sekarang, buatin saya kopi ya, yang pakai jahe. Lutfi mengangguk, mengusap air mata, lalu membuatkan kopi dengan hati yang menghangat. Sore itu, ia belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dari orang-orang besar. Kadang, dari seorang bapak sederhana dengan baju lusuh dan sandal jepit. Minggu-minggu berikutnya, bapak itu tetap datang. Kadang ia bertanya kabar ibu Lutfi, kadang hanya dia membaca. Tapi kehadirannya selalu membawa ketenangan. Lutfi mulai berpikir, siapakah sebenarnya bapak ini? Ia datang setiap sore dengan pakaian sederhana, naik angkot, tapi uangnya selalu cukup. Ia bicara tentang bisnis dan filsafat, tentang hidup dan etika. Ia membaca buku-buku berat yang tidak mungkin dibaca orang biasa. Tapi Lutfi tidak terlalu memikirkan. Yang ia tahu, bapak ini adalah pelanggan setianya, teman bicaranya, dan sekarang penyelamat keluarganya di saat sulit. "Pak, boleh saya tahu nama bapak?" tanya Lutfi suatu hari. Bapak itu tersenyum. "Panggil saja Pak Imron. Itu nama saya." "Pak Imron, nama yang bagus. Kamu sendiri, Lutfi kan? Sudah tahu dari dulu." Lutfi tertawa. "Iya, Pak Lutfi. Berarti kita sudah saling kenal, ya?" "Sudah. Dan saya senang kenal kamu, Nak." Mereka berjabat tangan. Sederhana, tapi hangat. Tangan Pak Imron lembut, berbeda dengan wajahnya yang bersahaja. Tangan orang yang tidak pernah bekerja kasar. Tapi Lutfi tidak mempedulikan. Ia terlalu sibuk bersyukur memiliki pelanggan seperti Pak Imron. Dan ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan tahu siapa sebenarnya Pak Imron. Dan saat itu tiba, hidupnya akan berubah selamanya. Hari itu gerimis turun sejak subuh. Langit kelabu seperti tak bernyawa. Lutfi sudah bangun sejak pukul 4, seperti biasa. Ia memandangi genting bocor di kamar mandi yang airnya menetes ke ember-ember penampung. "Mas, hujan terus. Jualan nggak?" tanya Rina sambil mengucek mata. Lutfi menghela napas. "Tetap jualan, Rin. Hujan bukan halangan. Lagi pula, pelanggan setia kayak Pak Imron pasti datang. Nggak pernah bolos meskipun gerimis." Ia mengenakan jas hujan plastik tipis yang sudah bolong di beberapa bagian. Gerobak didorong menyusuri gang becek. Air menggenang di mana-mana. Sepatu karetnya yang sudah solnya tipis terasa basah di dalam. Sesampainya di lapak, ia segera membentangkan terpal tambahan. Beberapa pelanggan yang biasanya nongkrong pagi tak terlihat. Wajar, pikir Lutfi. Orang malas keluar kalau hujan. Pukul 9 pagi, hujan reda berganti gerimis. Beberapa tukang ojek mulai mampir. Lutfi melayani dengan senyum, meski hatinya sedikit risau. Pendapatan hari ini pasti turun drastis. Siang harinya, matahari sempat muncul malu-malu. Lutfi memanfaatkan momen itu untuk menjemur kursi-kursi yang basah. Sambil menunggu, ia menghitung uang yang ada, baru 40.000. Padahal biasanya di jam segini sudah hampir 100.000. "Ya Allah, berkahi rezeki hari ini," gumamnya. Menjelang sore, langit kembali mendung. Lutfi mulai gelisah. Biasanya Pak Imron datang sekitar pukul 4:30. Sekarang sudah jam 5 lewat, belum juga terlihat. Mungkin hujan, jadi beliau nggak jadi kesini, pikir Lutfi. Tapi seperti membaca pikirannya, dari kejauhan terlihat sesosok tubuh setengah berlari kecil memakai payung tua. "Pak Imron! Pak Imron! Hujan-hujan gini kok tetap datang, Pak?" sapa Lutfi kaget. Pak Imron mengibaskan payungnya, menutupnya perlahan. "Janji sama kopi tubruk, Nak. Janji sama lidah ini. Sudah kebayang terus rasanya dari tadi di kantor." Lutfi tersenyum lebar. "Silakan duduk, Pak. Saya buatkan yang spesial. Pakai jahe lagi biar hangat." Pak Imron duduk di kursi pojoknya. Bajunya sedikit basah di bagian pundak, tapi ia tampak tidak peduli. Ia mengeluarkan buku dari dalam tas plastik yang dibungkus koran, cara ia melindungi buku kesayangannya dari air hujan. Lutfi sibuk meracik kopi. Kali ini ia menambahkan sedikit serutan kayu manis.
Ide iseng yang baru ia coba kemarin dan ternyata disukai beberapa pelanggan. Ini, Pak, silakan dicoba. Ada tambahan kayu manis sedikit. Pak Imron menyeruput pelan. Matanya terpejam sesaat. Luar biasa. Kamu ini kreatif. Nak, kopi sederhana bisa jadi istimewa. Alhamdulillah, Pak. Saya coba-coba aja. Kadang bosan juga kalau rasa itu-itu terus. Mereka berbincang ringan. Pak Imron bercerita tentang bukunya, tentang filsafat stokisme yang sedang ia baca, tentang bagaimana orang harus menerima hal-hal yang di luar kendali, dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Seperti hujan ini, Nak, kita tidak bisa mengendalikan hujan. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana sikap kita terhadap hujan. Apakah kita mengeluh, atau justru bersyukur karena air turun gratis dari langit? Lutfi merenung. Cara Pak Imron bicara selalu membuatnya berpikir lebih dalam. Berarti saya harus bersyukur, Pak, meskipun dagangan sepi karena hujan. Tepat. Sepi atau ramai, itu urusan rezeki. Tugas kita hanya berusaha dan bersyukur. Percayalah, Allah tidak akan tidur. Rezeki pasti datang dari jalan yang tidak disangka. Percakapan itu terngiang di hati Lutfi sampai malam. Saat ia mendorong gerobak pulang, saat hujan kembali turun lebih deras, saat ia tiba di rumah dan melihat ibunya terbaring sakit, kata-kata Pak Imron tetap terngiang, fokus pada yang bisa dikendalikan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Pak Imron tetap datang setiap sore. Kadang mereka ngobrol panjang, kadang hanya saling sapa dan Pak Imron asyik dengan bukunya. Lutfi mulai terbiasa dengan kehadiran lelaki itu. Sampai suatu sore yang cerah, datang 3 orang yang mengubah segalanya. Sore itu pukul 4:30. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya jingga menyelinap di sela-sela daun pepohonan. Lutfi sedang melayani 2 orang pembeli. Seorang ibu-ibu yang membeli kopi untuk dibawa pulang, dan seorang remaja yang nongkrong sambil main ponsel. Pak Imron sudah datang lebih awal. Ia duduk di kursi pojok, membaca buku setebal bata dengan judul berbahasa Inggris. Sesekali ia menyeruput kopi tubruk yang masih mengepul. Suasana damai. Hanya terdengar suara kendaraan lalu lalang dan kicauan burung. Tiba-tiba, bruak. Sebuah motor gede berwarna hitam mengkilap berhenti mendadak di depan lapak. 2 motor lagi mengikuti dari belakang. 3 pria turun dengan gaya sok jagoan. Mereka semua bertato lengan penuh. Naga, ular, tengkorak, dengan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat. Yang paling depan bertubuh tambun, botak, dengan kalung emas tebal melingkar di lehernya. Lutfi langsung tegang. Ia tahu wajah-wajah ini. Preman pasar. Beberapa kali mereka lewat, tapi belum pernah berhenti di lapaknya. Katanya, mereka memalak pedagang di pasar induk dan beberapa lapak di pinggir jalan. Wey! Lapak kopi rupanya. Suara preman botak itu berat dan serak. Lutfi mencoba tenang. Selamat sore, Mas. Ada yang bisa dibantu? Preman botak itu tidak menjawab. Matanya menyapu lapak, lalu tertuju pada Pak Imron yang sedang asyik membaca. Ia berjalan mendekat. Heh, tua. Pak Imron mengangkat wajah pelan, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Iya, ada apa, Mas? Ini lapak siapa? Lapak Mas itu. Pak Imron menunjuk Lutfi. Saya cuma pembeli. Ambil. Buat ibu kamu. Kesehatan ibu lebih penting dari segalanya. Saya tahu rasanya kehilangan orang tua. Ambillah. Lutfi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Makasih, Pak, makasih banyak. Bapak itu mengusap pundaknya pelan. Sudah, jangan nangis. Kamu anak baik. Pasti Allah kasih jalan keluar. Sekarang, buatin saya kopi ya, yang pakai jahe. Lutfi mengangguk, mengusap air mata, lalu membuatkan kopi dengan hati yang menghangat. Sore itu, ia belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dari orang-orang besar. Kadang, dari seorang bapak sederhana dengan baju lusuh dan sandal jepit. Minggu-minggu berikutnya, bapak itu tetap datang. Kadang ia bertanya kabar ibu Lutfi, kadang hanya dia membaca.
Tapi kehadirannya selalu membawa ketenangan. Lutfi mulai berpikir, siapakah sebenarnya bapak ini? Ia datang setiap sore dengan pakaian sederhana, naik angkot, tapi uangnya selalu cukup. Ia bicara tentang bisnis dan filsafat, tentang hidup dan etika. Ia membaca buku-buku berat yang tidak mungkin dibaca orang biasa. Tapi Lutfi tidak terlalu memikirkan. Yang ia tahu, bapak ini adalah pelanggan setianya, teman bicaranya, dan sekarang penyelamat keluarganya di saat sulit. Pak, boleh saya tahu nama bapak? Tanya Lutfi suatu hari. Bapak itu tersenyum. Panggil saja Pak Imron. Itu nama saya. Pak Imron, nama yang bagus. Kamu sendiri, Lutfi kan? Sudah tahu dari dulu. Lutfi tertawa. Iya, Pak. Lutfi. Berarti kita sudah saling kenal. Ya. Sudah. Dan saya senang kenal kamu, Nak. Mereka berjabat tangan. Sederhana, tapi hangat. Tangan Pak Imron lembut, berbeda dengan wajahnya yang bersahaja. Tangan orang yang tidak pernah bekerja kasar. Tapi Lutfi tidak mempedulikan. Ia terlalu sibuk bersyukur memiliki pelanggan seperti Pak Imron. Dan ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan tahu siapa sebenarnya Pak Imron. Dan saat itu tiba, hidupnya akan berubah selamanya. Hari itu gerimis turun sejak subuh. Langit kelabu seperti tak bernyawa. Lutfi sudah bangun sejak pukul 4, seperti biasa. Ia memandangi genting bocor di kamar mandi yang airnya menetes ke ember-ember penampung. Mas, hujan terus. Jualan nggak? Tanya Rina sambil mengucek mata. Lutfi menghela napas. Tetap jualan, Rin. Hujan bukan halangan. Lagi pula, pelanggan setia kayak Pak Imron pasti datang. Nggak pernah bolos meskipun gerimis. Ia mengenakan jas hujan plastik tipis yang sudah bolong di beberapa bagian. Gerobak didorong menyusuri gang becek. Air menggenang di mana-mana. Sepatu karetnya yang sudah solnya tipis terasa basah di dalam. Sesampainya di lapak, ia segera membentangkan terpal tambahan. Beberapa pelanggan yang biasanya nongkrong pagi tak terlihat. Wajar, pikir Lutfi. Orang malas keluar kalau hujan. Pukul 9 pagi, hujan reda berganti gerimis. Beberapa tukang ojek mulai mampir. Lutfi melayani dengan senyum, meski hatinya sedikit risau. Pendapatan hari ini pasti turun drastis. Siang harinya, matahari sempat muncul malu-malu. Lutfi memanfaatkan momen itu untuk menjemur kursi-kursi yang basah. Sambil menunggu, ia menghitung uang yang ada, baru 40.000. Padahal biasanya di jam segini sudah hampir 100.000. Ya Allah, berkahi rezeki hari ini, gumamnya. Menjelang sore, langit kembali mendung. Lutfi mulai gelisah. Biasanya Pak Imron datang sekitar pukul 4:30. Sekarang sudah jam 5 lewat, belum juga terlihat. Mungkin hujan, jadi beliau nggak jadi kesini, pikir Lutfi. Tapi seperti membaca pikirannya, dari kejauhan terlihat sesosok tubuh setengah berlari kecil memakai payung tua. Pak Imron, Pak Imron. Hujan-hujan gini kok tetap datang. Pak, sapa Lutfi kaget. Pak Imron mengibaskan payungnya, menutupnya perlahan. Janji sama kopi tubruk. Nak, janji sama lidah ini. Sudah kebayang terus rasanya dari tadi di kantor. Lutfi tersenyum lebar. Silakan duduk. Pak, saya buatkan yang spesial. Pakai jahe lagi biar hangat. Pak Imron duduk di kursi pojoknya. Bajunya sedikit basah di bagian pundak. Tapi ia tampak tidak peduli. Ia mengeluarkan buku dari dalam tas plastik yang dibungkus koran. Cara ia melindungi buku kesayangannya dari air hujan. Lutfi sibuk meracik kopi. Kali ini ia menambahkan sedikit serutan kayu manis. Ide iseng yang baru ia coba kemarin dan ternyata disukai beberapa pelanggan. Ini, Pak, silakan dicoba. Ada tambahan kayu manis sedikit. Pak Imron menyeruput pelan. Matanya terpejam sesaat. Luar biasa. Kamu ini kreatif. Nak, kopi sederhana bisa jadi istimewa. Alhamdulillah, Pak. Saya coba-coba aja. Kadang bosan juga kalau rasa itu-itu terus. Mereka berbincang ringan. Pak Imron bercerita tentang bukunya,
tentang filsafat stokisme yang sedang ia baca, tentang bagaimana orang harus menerima hal-hal yang di luar kendali, dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Seperti hujan ini, Nak. Kita tidak bisa mengendalikan hujan. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana sikap kita terhadap hujan. Apakah kita mengeluh, atau justru bersyukur karena air turun gratis dari langit? Lutfi merenung. Cara Pak Imron bicara selalu membuatnya berpikir lebih dalam. Berarti saya harus bersyukur. Pak, meskipun dagangan sepi karena hujan. Tepat. Sepi atau ramai, itu urusan rezeki. Tugas kita hanya berusaha dan bersyukur. Percayalah, Allah tidak akan tidur. Rezeki pasti datang dari jalan yang tidak disangka. Percakapan itu terngiang di hati Lutfi sampai malam. Saat ia mendorong gerobak pulang, saat hujan kembali turun lebih deras, saat ia tiba di rumah dan melihat ibunya terbaring sakit, kata-kata Pak Imron tetap terngiang, fokus pada yang bisa dikendalikan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Pak Imron tetap datang setiap sore. Kadang mereka ngobrol panjang, kadang hanya saling sapa dan Pak Imron asyik dengan bukunya. Lutfi mulai terbiasa dengan kehadiran lelaki itu. Sampai suatu sore yang cerah, datang 3 orang yang mengubah segalanya. Sore itu pukul 4:30. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya jingga menyelinap di sela-sela daun pepohonan. Lutfi sedang melayani 2 orang pembeli. Seorang ibu-ibu yang membeli kopi untuk dibawa pulang, dan seorang remaja yang nongkrong sambil main ponsel. Pak Imron sudah datang lebih awal. Ia duduk di kursi pojok, membaca buku setebal bata dengan judul berbahasa Inggris. Sesekali ia menyeruput kopi tubruk yang masih mengepul. Suasana damai. Hanya terdengar suara kendaraan lalu lalang dan kicauan burung. Tiba-tiba, bruak. Sebuah motor gede berwarna hitam mengkilap berhenti mendadak di depan lapak. 2 motor lagi mengikuti dari belakang. 3 pria turun dengan gaya sok jagoan. Mereka semua bertato lengan penuh. Naga, ular, tengkorak, dengan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat. Yang paling depan bertubuh tambun, botak, dengan kalung emas tebal melingkar di lehernya. Lutfi langsung tegang. Ia tahu wajah-wajah ini. Preman pasar. Beberapa kali mereka lewat, tapi belum pernah berhenti di lapaknya. Katanya, mereka memalak pedagang di pasar induk dan beberapa lapak di pinggir jalan. Wey! Lapak kopi rupanya. Suara preman botak itu berat dan serak. Lutfi mencoba tenang. Selamat sore, Mas. Ada yang bisa dibantu? Preman botak itu tidak menjawab. Matanya menyapu lapak, lalu tertuju pada Pak Imron yang sedang asyik membaca. Ia berjalan mendekat. Heh, tua. Pak Imron mengangkat wajah pelan, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Iya, ada apa, Mas? Ini lapak siapa? Lapak Mas itu. Pak Imron menunjuk Lutfi. Saya cuma pembeli. Lutfi membaca sekali, 2 kali, 3 kali. Matanya membelalak. Ia mengangkat wajah, menatap Pak Imron dengan pandangan tidak percaya. Pak, ini, Bapak? Pak Imron tersenyum tipis. Iya, Nak. Saya pemilik PT Imron Bersaudara, perusahaan properti, kontraktor, dan beberapa usaha lain. Dunia Lutfi seperti berhenti berputar. PT Imron Bersaudara. Perusahaan itu sangat terkenal. Mereka membangun mal-mal besar, perumahan mewah, gedung perkantoran di pusat kota. Setiap hari Lutfi melewati proyek-proyek mereka. Setiap minggu ia melihat iklan mereka di televisi. Dan lelaki di depannya ini, dengan baju lusuh sandal jepit naik angkot, adalah pemiliknya? Tapi, Pak Bapak setiap hari ke sini, naik angkot baju seperti ini. Bapak baca buku, pesan kopi 3.000 Bapak. Lutfi terbata-bata, air matanya mulai menggenang. Pak Imron tertawa kecil, tapi tawanya hangat. Memangnya CEO harus naik mobil mewah setiap saat? Harus pakai jas dan dasi tiap hari? Lutfi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap dengan pandangan campur aduk, kaget, malu, haru, takjub. Pak Imron, saya, selama setahun ini. Lutfi menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf. Saya tidak tahu.
Saya melayani Bapak dengan biasa saja. Kadang saya sambil lalu. Kadang saya tidak sempat ngobrol karena sibuk. Saya seharusnya. Lutfi. Suara Pak Imron tegas tapi lembut. Lutfi mengangkat wajah. Dengar, Nak. Justru karena kamu melayani saya dengan biasa saja, saya betah ke sini. Kamu tidak pernah memperlakukan saya istimewa. Kamu tidak pernah menjilat. Kamu tidak pernah tanya saya kerja apa, punya uang berapa. Kamu hanya melayani. Dengan tulus. Lutfi terisak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. 3 bulan lalu, saat ibunya sakit dan ia tidak punya uang bayar kontrakan, siapa yang meminjaminya uang? Pak Imron. Laki-laki dengan baju lusuh ini. Ia mengira itu kebaikan seorang pensiunan biasa. Ternyata itu kebaikan seorang miliarder. Dan selama setahun, setiap kali Pak Imron datang, ia hanya menyapa, "Selamat sore, Pak," membuatkan kopi, lalu sibuk sendiri. Tidak pernah sekalipun ia bertanya lebih dalam, menawari makanan, atau sekadar duduk menemani ngobrol. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. "Pak Imron, saya minta maaf, saya tidak pernah." "Sudah, Nak." Pak Imron meraih tangan Lutfi. "Dengar. Saya punya banyak karyawan, ratusan, bahkan ribuan. Mereka semua hormat, semua sopan, semua tunduk. Tapi tahukah kamu, saya tidak pernah merasakan kehangatan seperti di sini, di lapak kecilmu ini." Lutfi terisak, tidak bisa berkata-kata. "Setiap sore, saya bisa duduk di sini, membaca buku, minum kopi, dan tidak ada yang tahu saya siapa. Tidak ada yang mendekat minta proyek. Tidak ada yang menjilat minta jabatan. Saya hanya Pak Imron. Seorang bapak-bapak tua yang suka baca buku. Itu yang saya cari, Nak. Ketenangan. Ketulusan." Pak Imron berhenti sejenak, menatap Lutfi dalam-dalam. "Dan hari ini, kamu membela saya. Kamu rela dihajar preman demi saya. Kamu tidak tahu saya CEO. Kamu kira saya kakek-kakek biasa. Tapi kamu maju. Kamu bilang, jangan sentuh pelanggan saya." Air mata Pak Imron akhirnya jatuh juga. "Lutfi, sudah puluhan tahun saya hidup, dikelilingi orang-orang yang pura-pura baik karena ingin proyek, ingin uang, ingin jabatan. Tapi kamu tulus. Itu lebih berharga dari seluruh kekayaan saya." Lutfi mengangkat wajah. Ia melihat Pak Imron menangis. Seorang CEO besar, pemilik perusahaan raksasa, menangis di lapak kopinya yang sederhana. Tanpa sadar, Lutfi meluncur dari kursinya. Ia berlutut di tanah becek. Lalu ia bersujud. Bukan sujud sembarangan, tapi sujud syukur. Sujud haru. Sujud penyesalan dan kebahagiaan bercampur jadi satu. "Pak Imron, Allah Maha Besar. Allah menghadirkan Bapak ke hidup saya." Isaknya di sela sujud. Pak Imron kaget. Ia segera membungkuk, memegang pundak Lutfi. "Nak, bangun. Kenapa kamu bersujud? Saya yang harus berterima kasih padamu." Tapi Lutfi tidak mau bangun. Ia terus bersujud, menangis, bahunya bergetar. Dua pria berbaju hitam itu saling pandang. Untuk pertama kalinya, ekspresi beku mereka sedikit melunak. Mereka melihat sesuatu yang langka, ketulusan seorang anak muda, dan kerendahan hati seorang bos besar. "Ampun, Pak, ampun, saya tidak tahu, saya tidak layak." Gumam Lutfi. Pak Imron menarik Lutfi perlahan. Ia memeluk pemuda itu erat-erat. "Kamu lebih layak dari siapapun, Nak, karena hatimu bersih." Mereka berpelukan di tengah lapak sederhana, di bawah tenda biru yang bocor di beberapa bagian. Sore itu, perbedaan status sosial sirna sudah. Yang tersisa hanya 2 manusia, seorang bapak yang merindukan ketulusan, dan seorang anak muda yang memberikannya tanpa sadar. Setelah tangis mereka reda, Pak Imron mengajak Lutfi duduk kembali. Ia memesan 1 kopi lagi, kali ini untuk Lutfi. "Sekarang giliran kamu yang minum. Saya yang traktir." Lutfi tersenyum getir. "Bapak, saya masih tidak percaya. Selama ini Bapak naik angkot.
Pak Imron tertawa. Iya, saya memang suka naik angkot. Sopir saya selalu protes, tapi saya bilang, kamu istirahat saja. Saya mau lihat kehidupan nyata. Tapi, bukannya berbahaya, Pak. Makanya istri saya selalu menelepon pengawal kalau sudah sore. Saya tidak tahu mereka selalu mengikuti dari jauh. Baru hari ini mereka muncul karena istri saya panik. Mungkin beliau telepon suruh jemput. Pas lihat saya didorong preman. Lutfi mengangguk-angguk. Ia baru sadar, selama ini mungkin ada mobil-mobil yang mengawal Pak Imron dari kejauhan, tapi ia tidak pernah memperhatikan. Pak, maaf saya bertanya, kenapa Bapak memilih lapak saya? Banyak kafe bagus di kota. Pak Imron tersenyum bijak. Kafe bagus itu penuh orang. Penuh kebisingan. Penuh orang yang mengenali saya. Di sini, saya bisa menjadi diri sendiri. Lagi pula, kopimu enak. Lebih enak dari kopi ribuan di kafe mahal. Lutfi tersipu malu. Lutfi, saya ingin serius. Pak Imron mengubah posisi duduknya. Kamu punya bakat. Bukan cuma bakat bikin kopi, tapi bakat melayani dengan hati. Itu langka. Saya sudah keliling dunia, ke kafe-kafe termahal, tapi pelayanan tulus sepertimu tidak pernah saya temukan. Lutfi diam, mendengarkan. Bagaimana kalau kamu buka cabang? Saya punya ruko di dekat kantor saya. Lokasi strategis, ramai karyawan. Cocok buat kedai kopi. Saya yang sediakan modal. Nanti kamu yang kelola. Lutfi terperanjat. Pak, ini, Bapak serius. Sangat serius. Tapi syaratnya satu, kopi tubruknya harus enak ini. Dan kamu harus tetap rendah hati seperti sekarang. Lutfi terdiam. Pikirannya melayang ke ibunya yang sakit, ke adik-adiknya yang butuh biaya sekolah, ke kontrakan bocor yang harus segera diperbaiki. Semua itu mungkin akan selesai jika ia menerima tawaran ini. Tapi ia juga takut. Takut tidak mampu. Takut mengecewakan. Pak, saya cuma lulusan SMA. Saya tidak punya pengalaman bisnis. Saya takut. Takut itu wajar, Nak. Tapi jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Saya dulu juga mulai dari nol. Dari kuli bangunan, jadi mandor, jadi kontraktor kecil, sampai sekarang. Semua butuh proses. Dan kamu akan saya bimbing. Lutfi menunduk. Air matanya kembali jatuh. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Allah kirim malaikat dalam bentuk Bapak. Pak Imron tertawa. Saya bukan malaikat, Nak. Saya hanya manusia biasa yang diberi kelebihan harta. Dan harta itu akan sia-sia kalau tidak digunakan untuk membantu orang baik sepertimu. Sore itu, di lapak sederhana, sebuah kesepakatan lahir. Bukan kesepakatan bisnis biasa, tapi ikatan hati antara dua manusia yang dipertemukan oleh takdir. Matahari mulai terbenam. Langit jingga menaungi mereka berdua. Lutfi, besok saya akan kirim orang untuk ngurus surat-surat. Sementara itu, kamu tetap jualan di sini seperti biasa. Jangan berubah. Jangan sombong. Jangan lupa dengan orang-orang kecil. Insya Allah, Pak, saya tidak akan lupa. Justru saya ingin bantu orang-orang seperti saya dulu, yang susah. Pak Imron tersenyum bangga. Ia tahu, pilihannya tepat. Sebelum pergi, Pak Imron berjabat tangan dengan Lutfi. Lama. Doakan saya, Pak, bisa amanah, ujar Lutfi. Saya doakan kamu sukses dunia akhirat, Nak. Dan ingat, kesuksesan sejati bukan ketika kamu kaya, tapi ketika kamu tetap rendah hati di tengah kekayaan. Pak Imron melangkah ke arah mobil Fortunernya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Oh ya, Lutfi, kopi tadi enak banget. Besok bikin lagi ya, dengan jahe. Lutfi tertawa. Siap, Pak. Kopi tubruk dengan jahe, khusus untuk Pak Imron. Mobil Fortuner itu melaju perlahan meninggalkan lapak. Lutfi berdiri mematung, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap langit senja. Ya Allah, Engkau benar-benar maha kaya.
Engkau kirim rezeki dari orang yang tidak pernah kusangka. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Malam itu, Lutfi tidak bisa tidur. Ia membolak-balikan tubuh di dipan lipatnya. Pikirannya penuh dengan rencana masa depan. Tapi yang paling berkesan bukanlah tawaran modal atau ruko mewah. Yang paling berkesan adalah kata-kata Pak Imron. Kesuksesan sejati bukan ketika kamu kaya, tapi ketika kamu tetap rendah hati di tengah kekayaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan berubah. Ia akan tetap Lutfi, pemuda miskin penjual kopi yang sederhana. Hanya saja, kini ia punya mimpi besar dan seorang bapak angkat yang tulus membimbingnya. Esok harinya, saat ia membuka lapak seperti biasa, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di kursi pojok, sudah ada Pak Imron dengan buku dan senyumnya. Selamat pagi, nak. Kopi tubruk dengan jahe. Panas. Lutfi tersenyum lebar. Hidup terus berjalan. Tapi kini, jalannya terasa lebih ringan. 3 bulan telah berlalu sejak sore yang mengubah segalanya itu. Lutfi masih tidak percaya ketika pertama kali menginjakkan kaki di ruko 2 lantai yang akan menjadi kedai kopinya. Lokasinya sangat strategis, tepat di seberang gedung perkantoran pusat bisnis, bersebelahan dengan mal ternama, dan hanya 100 meter dari halte busway. Setiap hari, ribuan karyawan lalu lalang di depan ruko itu. Ini semua untuk saya, Pak? Tanya Lutfi waktu itu. Matanya membelalak memandangi bangunan ruko yang masih kosong. Pak Imron tersenyum. Bukan untuk kamu, nak. Untuk kita. Saya pemilik gedung, kamu pengelolanya. Ini kerjasama, bukan hadiah. Lutfi mengangguk-angguk. Meskipun hatinya masih berdebar tidak percaya. Ruko itu besar. Lantai bawah bisa untuk area kedai, dapur, dan kasir. Lantai atas bisa untuk kantor kecil dan tempat istirahat. Bahkan ada halaman belakang yang cukup luas untuk tempat parkir karyawan. Pak, saya takut tidak mampu. Ini terlalu besar buat saya. Pak Imron meletakkan tangan di pundaknya. Kamu mampu, nak. Ingat, semua orang besar pernah mulai dari kecil. Saya dulu juga kaget waktu pertama kali dapat proyek besar. Tapi saya belajar. Kamu juga akan belajar. Proses renovasi berjalan selama 2 bulan. Pak Imron tidak main-main. Ia mengirim tim desain interior terbaik perusahaannya untuk menggarap kedai kopi Lutfi. Semua detail diperhatikan, dari pencahayaan, tata letak meja dan kursi, hingga sistem sirkulasi udara. Bapak, ini terlalu mewah, protes Lutfi saat melihat desain yang diajukan. Saya takut pelanggan saya yang dulu tidak nyaman. Mereka biasa duduk di kursi plastik. Pak Imron tertawa. Tenang, nak. Kita buat perpaduan. Ada area premium, ada juga area biasa. Kamu yang atur. Yang penting, jiwa kopi tubruk MU tetap ada. Lutfi belajar banyak selama proses renovasi. Ia belajar tentang manajemen proyek, tentang negosiasi dengan kontraktor, tentang pemilihan material yang tepat. Pak Imron selalu ada, tapi tidak pernah menggurui. Ia membiarkan Lutfi mengambil keputusan, lalu memberi masukan jika diperlukan. Kamu pemimpinnya, nak. Saya hanya penasihat. Biasakan mengambil keputusan dari sekarang. 1 bulan kemudian, semuanya siap. Ruko itu berubah total. Cat dinding didominasi warna coklat kayu dan krem, menciptakan suasana hangat. Meja-meja kayu dengan ukiran sederhana. Kursi rotan anyaman. Lampu-lampu gantung dari anyaman bambu memberikan cahaya temaram yang nyaman di mata. Di dinding, terpajang foto-foto proses pembuatan kopi, dari biji hingga gelas. Ada juga foto-foto Pak Imron dan Lutfi di lapak lama, yang sengaja dipasang sebagai pengingat asal-usul mereka. Dan yang paling istimewa, di pojok ruangan, persis seperti di lapak lama, ada 1 meja kecil dengan 1 kursi. Di atas meja, terpajang tulisan kecil, kursi khusus Pak Imron, pelanggan pertama A tersetia. Saat Pak Imron melihat itu, matanya berkaca-kaca. Lutfi, kamu pasang ini. Harus, Pak. Biar semua orang tahu, kedai ini berdiri karena 1 pelanggan setia yang percaya sama saya. Mereka berpelukan lagi. Untuk kesekian kalinya,
Lutfi membuat Pak Imron terharu. Hari pembukaan tiba. Lutfi memilih hari Sabtu, karena biasanya banyak karyawan yang libur dan bisa datang. Ia mengundang tetangga-tetangganya dari kontrakan lama, para pedagang di pasar, tukang ojek langganan, dan tentu saja, keluarganya. Bu Maryam datang dengan kursi roda pinjaman dari tetangga. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berbinar melihat anak sulungnya berdiri tegap di depan kedai megah. "Le, ini beneran punya kamu?" tanyanya lirih. "Insya Allah, Bu. Ini titipan Allah lewat Pak Imron." Pak Imron datang lebih awal, seperti biasa dengan baju sederhana, kaos putih lengan panjang dan celana bahan. Tapi kali ia datang dengan mobil butut, bukan Fortuner mewah. Ia sengaja tidak mau mencolok. "Saya tetap Pak Imron, Nak. CEO hanya di kantor. Di sini saya pelanggan setia." Upacara pembukaan sederhana. Pak RT setempat diminta memotong pita. Doa dipimpin oleh ustadz langganan kompleks. Lalu semua tamu dipersilakan masuk dan menikmati kopi gratis. Satu hal yang membuat semua orang terkesima, papan nama kedai itu. Di atas pintu masuk, terpampang dengan huruf-huruf kayu yang diukir indah. "Kopi Tobruk, Pak Imron Ui. Dari hati untuk hati." Pak Imron terkesiap saat membaca namanya tercantum di sana. "Lutfi, ini keterlaluan. Kenapa nama saya?" Lutfi tersenyum lebar. "Tanpa Bapak, tidak akan ada kedai ini. Nama Bapak harus ada di sana. Sebagai pendiri, sebagai pemilik, sebagai segalanya. Aku tidak minta ini, Nak. Bapak tidak minta, tapi saya beri. Ini hadiah dari saya untuk Bapak." Pak Imron menghela napas panjang, lalu tersenyum. Tidak ada yang bisa ia katakan. Lutfi telah mengajarinya tentang ketulusan sekali lagi. Hari-hari pertama berjalan lancar. Karyawan yang direkrut Lutfi, 3 anak muda dari kampungnya, bekerja dengan semangat. Mereka dilatih langsung oleh Lutfi tentang cara membuat kopi tubruk yang benar, cara melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja, tentang pentingnya ketulusan dalam bekerja. "Kita bukan sekadar jual kopi," kata Lutfi pada mereka di briefing pagi. "Kita jual pengalaman. Kita jual kehangatan. Setiap pelanggan yang datang harus pulang dengan perasaan lebih baik daripada saat datang." "Paham. Paham, Bang," jawab mereka kompak. Respon pelanggan luar biasa. Karyawan kantor berbondong-bondong datang saat jam istirahat. Mereka suka dengan suasana yang homey, kopi yang enak, dan harga yang bersahabat. Beberapa bahkan menjadi pelanggan tetap, datang setiap hari. 1 minggu pertama, omset mencapai angka yang tidak pernah Lutfi bayangkan sebelumnya. Ia hampir pingsan saat menghitung pendapatan kotor. "Pak Imron, ini 3 kali lipat dari sebulan jualan di lapak lama dalam seminggu." Pak Imron tersenyum bijak. "Itu karena kamu kerja keras dan Allah berkahi. Tapi ingat, jangan terlena. Ini baru awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mempertahankan kualitas dan pelayanan. Tantangan itu datang lebih cepat dari perkiraan." Suatu sore, sekelompok anak muda datang dengan gaya sok kaya. Mereka duduk, memesan kopi, lalu mulai membuat keributan. Mereka mengeluh kopi terlalu pahit, terlalu panas, terlalu ini itu. Padahal Lutfi tahu, kopi yang disajikan persis sama seperti biasanya. Para karyawan bingung harus bagaimana. Mereka belum pernah menghadapi pelanggan bermasalah. Lutfi turun tangan. Dengan tenang, ia mendekati meja mereka. "Selamat sore, Mas. Ada masalah dengan kopinya?" Salah satu dari mereka, yang paling besar dan paling ribut, menatap sinis. "Lo pemiliknya, kopi lo nggak enak. Nggak pantas jualan di sini." Lutfi tersenyum. "Maaf, Mas. Saya akan buatkan yang baru. Kalau masih tidak suka, tidak usah bayar. Ini tanggung jawab saya sebagai pemilik." Anak muda itu terdiam. Ia tidak menyangka akan direspon seperti itu. Lutfi pergi ke dapur, membuat kopi baru dengan hati-hati. Lalu ia kembali, meletakkannya di meja. "Silakan dicoba, Mas. Kali ini saya buatkan khusus." Anak muda itu menyeruput. Matanya sedikit berubah.
Agak enakan, tapi masih kurang. Baik, Mas. Saya akan belajar lagi. Terima kasih masukannya. Saat mereka pergi, karyawan Lutfi protes. Bang, mereka cari masalah. Kopinya sama persis. Lutfi tersenyum. Kadang orang cari masalah karena mereka punya masalah. Tugas kita bukan membalas, tapi tetap melayani dengan baik. Siapa tahu mereka butuh tempat curhat suatu hari. 2 minggu kemudian, anak muda itu kembali. Kali ia datang sendiri. Wajahnya lesu. Bang, saya minta maaf. Kemarin saya lagi stres berat. Kena PHK. Saya lampiaskan ke sini. Maaf ya. Lutfi mempersilakannya duduk. Tidak apa-apa, Mas. Saya malah seneng Mas balik ke sini. Silakan, kopinya gratis hari ini. Anggap traktiran. Anak muda itu menangis di meja. Lutfi duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Sejak hari itu, ia menjadi pelanggan tetap dan bahkan membantu Lutfi memasarkan kedai ke teman-temannya. Pak Imron yang mendengar cerita itu tersenyum bangga. Kamu lulus ujian pertama, Nak. Bukan ujian bisnis, tapi ujian karakter. Mempertahankan pelanggan itu penting, tapi mempertahankan hati yang baik itu lebih penting. Semua karena Bapak yang mengajari, Pak. Bukan. Saya hanya menunjukkan jalan. Kamu yang memilih untuk berjalan di jalan itu. Suatu hari, Lutfi kedatangan tamu tak terduga. Seorang wanita paruh baya berpakaian rapi namun sederhana masuk ke kedai. Ia melihat-lihat dengan teliti, lalu duduk di meja dekat jendela. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanya Lutfi ramah. Iya, Nak. Saya mau kopi tubruk tanpa gula, panas. Lutfi mengerjap. Pesanan itu persis seperti pesanan Pak Imron. Ia melayani dengan baik, lalu mengamati wanita itu dari jauh. Ada sesuatu yang familiar dari raut wajahnya. Tak lama kemudian, Pak Imron masuk. Ia langsung menuju ke meja wanita itu. "Ma, kok kesini? Tadi bilang mau ke pasar." Wanita itu tersenyum. "Pasar bisa nanti. Saya penasaran dengan kedai yang selalu Bapak ceritakan setiap hari." Lutfi tersadar. Itu istri Pak Imron. Ia segera mendekat, agak gugup. "Selamat siang, Bu. Maaf, saya Lutfi. Saya tidak tahu kalau ibu istri Pak Imron." Ibu Imron tersenyum ramah. "Saya justru sengaja tidak bilang. Saya ingin lihat sendiri seperti apa anak muda yang selalu dipuji suami saya." "Dipuji? Saya?" "Iya." Setiap malam, yang dibicarakan cuma Lutfi. Lutfi ini baik. Lutfi itu tulus. Lutfi kopinya enak. Saya sampai bosan dengar nama Lutfi. Pak Imron tertawa. Lutfi tersipu malu. "Bu, saya hanya anak kampung yang diberi kesempatan oleh Bapak." "Bukan karena kesempatan, Nak. Tapi karena hatimu. Suami saya sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis, bertemu ribuan orang. Tapi baru kali ini ia begitu terkesan pada seorang anak muda." Ibu Imron berdiri, meraih tangan Lutfi. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjadi teman suami saya. Beliau sering kesepian di tengah keramaian. Di sini, beliau menemukan ketenangan." Lutfi menunduk, menahan haru. "Saya yang harus berterima kasih, Bu. Pak Imron sudah seperti ayah saya sendiri." Ibu Imron mengusap pundaknya lembut. "Kamu anak baik. Kalau butuh apa-apa, bilang sama saya. Anggap saya ibu sendiri." Sejak hari itu, Lutfi punya 2 orang tua baru, Pak Imron dan Ibu Imron. Mereka sering datang bersama, minum kopi, bercengkerama. Bahkan kadang Ibu Imron membawakan makanan untuk Lutfi dan karyawannya. 3 bulan berlalu. Kedai kopi tubruk Pak Imron Lutfi semakin dikenal. Bukan hanya karena kopinya yang enak, tapi karena atmosfernya yang hangat. Banyak orang datang bukan cuma untuk minum kopi, tapi untuk mencari ketenangan, untuk curhat, untuk sekadar duduk dan merenung. Lutfi mulai membuka cabang kedua. Lokasinya di dekat kampus, dengan konsep yang sedikit berbeda, lebih kasual, lebih muda,
tapi tetap dengan kopi tubruk andalan. Kali ini ia tidak minta modal Pak Imron. Ia menggunakan keuntungan dari cabang pertama. Sudah bisa mandiri, puji Pak Imron bangga. Karena Bapak yang mengajari saya manajemen keuangan. Saya hanya mengajari, kamu yang praktik. Suatu malam, Lutfi diundang makan malam ke rumah Pak Imron. Rumahnya tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan istana megah, tapi rumah sederhana di kompleks perumahan biasa. Halamannya luas, tapi tidak ada kolam renang atau ornamen berlebihan. Bapak tinggal di sini? Tanya Lutfi kaget. Memangnya harus di mana? Di istana. Pak Imron tertawa. Rumah ini sudah cukup. Saya tidak suka kemewahan. Kemewahan sejati adalah ketenangan hati. Makan malam berlangsung hangat. Ibu Imron memasak sendiri. Sayur asem, ikan goreng, sambal terasi. Makanan sederhana yang mengingatkan Lutfi pada masakan ibunya. Ini masakan favorit suami saya, ujar Ibu Imron. Katanya, makanan mewah tidak ada artinya kalau tidak dimasak dengan cinta. Sepulang dari rumah Pak Imron, Lutfi merenung panjang. Ia belajar bahwa kekayaan bukan tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa dirimu. Pak Imron punya segalanya, tapi ia tetap sederhana. Itulah kekayaan sejati. Keesokan harinya, Lutfi memanggil semua karyawannya. Ada 8 orang sekarang, 3 di cabang pertama, 3 di cabang kedua, dan 2 di dapur pusat yang baru ia buka. Ada yang mau saya sampaikan, katanya. Kita akan buat program baru. Setiap bulan, 10% dari keuntungan kita akan disisihkan untuk membantu pedagang kecil. Untuk modal usaha, untuk biaya sekolah anak mereka, atau untuk pengobatan. Karyawan-karyawannya bersorak. Bang Lutfi baik banget. Bukan saya yang baik. Ini semua karena Pak Imron yang mengajari saya. Beliau bilang, rezeki harus mengalir. Jangan ditahan sendiri. Program itu berjalan. Lutfi turun langsung ke pasar, ke kampung-kampung, mencari pedagang kecil yang butuh bantuan. Ia tidak memberi uang tunai, tapi modal usaha, gerobak baru, bahan baku, atau peralatan. Ia juga mewajibkan mereka menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Pak Imron bangga. Kamu sudah jadi pengusaha sejati, Nak. Bukan hanya mencari untung, tapi juga memberi manfaat. Semua karena Bapak. Jangan terus-terusan bilang karena saya. Kamu yang memilih jalan ini. Saya hanya menunjukkan peta. Kamu yang berjalan. 1 tahun kemudian, Lutfi membuka cabang ketiga. Kali ini di kampung halamannya, dekat dengan rumah kontrakan lama. Ia sengaja memilih lokasi di pinggir jalan kampung, bukan di pusat kota. Karena ia ingin orang-orang di kampungnya juga bisa menikmati kopi enak tanpa harus pergi jauh. Di hari pembukaan cabang ketiga, Lutfi memberikan kejutan pada Pak Imron. Di dinding kedai, terpajang foto besar Pak Imron sedang membaca buku di lapak lama. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih, Pak Imron. Tanpa Bapak, saya hanya pemuda miskin penjual kopi. Dengan Bapak, saya jadi pemuda miskin penjual kopi yang punya mimpi. Bapak mengajarkan bahwa kemiskinan bukan halangan, dan kekayaan bukan tujuan. Kebaikan hati adalah segalanya." Pak Imron membaca tulisan itu lama. Air matanya jatuh. Lagi-lagi Lutfi membuatnya terharu. "Nak, kenapa kamu selalu buat saya nangis?" "Karena Bapak selalu buat saya percaya pada kebaikan." Mereka berpelukan di depan foto itu, di bawah lampu temaram kedai baru. Karyawan dan pelanggan bertepuk tangan, ikut terharu. Ibu Imron yang hadir juga menangis. Ia memeluk Lutfi bergantian. "Kamu anak baik, Nak. Terima kasih sudah membuat suami saya bahagia di masa tuanya." "Sayalah yang berterima kasih, Bu. Pak Imron mengubah hidup saya." Malam itu, Lutfi tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah barunya, sebuah rumah sederhana yang ia beli untuk ibu dan adik-adiknya. Bukan rumah mewah, tapi cukup layak. Bocor sudah tidak ada. Kamar mandi bersih. Listrik cukup. Ia memandangi langit malam yang cerah. Bintang-bintang bertaburan. Ya Allah, terima kasih.
Terima kasih engkau pertemukan aku dengan Pak Imron. Terima kasih engkau beri aku kesempatan. Jaga aku agar tetap rendah hati. Jaga aku agar tidak lupa diri. Di kejauhan, lampu kedai kopinya masih menyala. Karyawan shift malam sedang membersihkan. Lutfi tersenyum. Esok akan jadi hari baru. Dengan tantangan baru. Dengan peluang baru. Dan ia siap. Karena ia tahu, di sampingnya selalu ada Pak Imron. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai penyandang dana, tapi sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai ayah kedua. Dan ia, Lutfi, akan terus berjalan. Bukan mengejar kekayaan, tapi mengejar kebaikan. Karena itulah yang diajarkan Pak Imron. Kebaikan hati adalah segalanya. Keberhasilan selalu menarik perhatian. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk bergabung, dan ada pula yang datang karena iri. Kedai kopi tubruk Pak Imron Lutfi kini memiliki 3 cabang. Cabang pertama di pusat bisnis, cabang kedua di dekat kampus, dan cabang ketiga di kampung halaman Lutfi. Setiap cabang punya karakteristik sendiri, tapi semuanya mempertahankan inti yang sama, kopi tubruk berkualitas dan pelayanan tulus. Nama Lutfi mulai dikenal di kalangan pebisnis muda. Ia diundang ke seminar-seminar, diminta menjadi pembicara, bahkan diwawancarai oleh beberapa media lokal. Semua itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Pak, saya ini cuma lulusan SMA. Masa? Saya jadi pembicara di depan pengusaha-pengusaha, protesnya suatu sore pada Pak Imron. Mereka duduk di kedai pertama, di meja pojok yang memang dikhususkan untuk Pak Imron. Seperti biasa, Pak Imron membaca buku sambil menikmati kopi tubruk dengan jahe. Lutfi, ijazah itu hanya kertas. Yang paling penting adalah pengalaman dan hati. Kamu punya keduanya. Jangan merendahkan diri sendiri. Tapi saya grogi, Pak. Kalau ditanya susah, saya bingung jawab. Pak Imron meletakkan bukunya. Dengar, Nak. Orang-orang itu tidak butuh jawaban sempurna dari buku. Mereka butuh cerita nyata. Cerita tentang perjuangan. Cerita tentang kegagalan dan bangkit lagi. Kamu punya semua itu. Jadi bicaralah dari hati, bukan dari hafalan. Lutfi mengangguk, meskipun hatinya masih ragu. Seminar pertamanya dihadiri sekitar 100 orang. Lutfi tampil dengan kemeja batik sederhana, bukan jas mahal. Ia bicara apa adanya, tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang meninggal, tentang jualan kopi keliling, tentang preman, tentang Pak Imron. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak punya rumus sukses. Saya cuma punya satu prinsip, lakukan yang terbaik untuk orang lain, maka Allah akan melakukan yang terbaik untuk kita. Hadirin bertepuk tangan. Banyak yang terharu, termasuk Lutfi sendiri. Ia tidak menyangka cerita sederhananya bisa menyentuh hati banyak orang. Usai seminar, seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria itu berpakaian rapi, dengan jam tangan mewah dan sepatu mahal. Tapi wajahnya menyimpan kesedihan. Mas Lutfi, boleh bicara sebentar? Silakan, Pak. Mereka duduk di pojok ruangan. Pria itu menghela napas panjang. Saya pemilik jaringan restoran. Puluhan cabang di seluruh Indonesia. Secara materi, saya sukses. Tapi, saya tidak bahagia, Mas. Anak saya tidak mau bicara sama saya. Istri saya tinggal di rumah sendiri tapi seperti orang asing. Saya kerja dari pagi sampai malam, tapi untuk apa? Lutfi mendengarkan dengan saksama. Pak, saya bukan ahli. Tapi dari cerita Bapak, saya lihat Bapak sibuk membangun kerajaan, tapi lupa membangun rumah tangga. Mungkin Bapak perlu meluangkan waktu untuk keluarga. Bukan sekadar ada di rumah, tapi benar-benar hadir. Pria itu termenung. Kamu benar. Selama ini saya pikir dengan memberi mereka uang, saya sudah cukup. Ternyata tidak. Pak, saya belajar dari Pak Imron. Beliau CEO besar. Tapi setiap sore beliau luangkan waktu untuk minum kopi di lapak kecil saya. Bukan karena kopinya, tapi karena beliau butuh ketenangan dan kehadiran. Mungkin keluarga Bapak juga butuh kehadiran Bapak, bukan hadiah Bapak. Pria itu menangis. Lutfi terkejut, tapi ia tetap tenang.
Ia membiarkan pria itu menumpahkan air matanya. Terima kasih, Mas Lutfi. Kamu mengingatkan saya pada hal yang paling penting. Sejak hari itu, pria itu menjadi pelanggan tetap. Ia sering datang dengan anak dan istrinya. Lutfi melihat perubahan perlahan. Wajahnya lebih cerah, tawanya lebih lepas. Ia bahkan mulai menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial, membantu usaha kecil seperti Lutfi dulu. Pak Imron yang mendengar cerita itu hanya tersenyum. Lihat, Nak, kamu sudah jadi guru buat orang lain. Namun, tidak semua orang datang dengan niat baik. Suatu sore, Lutfi dikejutkan dengan kedatangan 3 pria berpakaian rapi. Mereka masuk ke kedai dengan gaya sok berkuasa, langsung duduk di meja tengah tanpa permisi. Selamat sore, Mas. Ada yang bisa dibantu? Sapa Lutfi ramah. Pria yang paling depan, berkacamata hitam meskipun di dalam ruangan, menyeringai. Lo Lutfi, pemilik kedai ini? Iya, benar. Gue denger bisnis lo lagi naik. Lumayan ya, dari jualan pinggir jalan sekarang punya 3 cabang. Lutfi mulai merasa tidak enak. Alhamdulillah, Mas. Semua berkat Allah dan bantuan banyak orang. Bantuan? Lo tahu kan, di dunia ini nggak ada yang gratis. Lo naik pasti ada yang turun. Dan yang turun itu, kita. Lutfi mengerutkan kening. Maaf, Mas. Maksudnya. Pria itu mengeluarkan kartu nama. Lutfi membaca, CV. Sumber makmur, jasa keamanan dan perlindungan. Saya yakin lo paham. Bisnis lo sekarang besar, butuh perlindungan. Kita bisa kasih jaminan keamanan. Dengan bayaran tertentu, tentunya. Lutfi tersentak. Ini preman versi rapi. Mereka tidak pakai tato dan jaket kulit, tapi tetap preman. Modusnya sama, memeras. Maaf, Mas. Saya sudah punya kerjasama dengan security profesional. Dari perusahaan resmi. Pria itu tertawa. Security lo? Mereka cuma jaga pintu. Kita jaga bisnis lo dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan kalau tiba-tiba ada kerusuhan di sini. Atau ada orang bikin masalah. Atau ada berita jelek di media. Kita bisa cegah semua itu. Asal ada kerjasama. Ancaman terselubung. Lutfi tahu persis maksudnya. Mas, saya hanya pengusaha kecil. Saya tidak punya uang untuk. Jangan merendah, Lutfi. 3 cabang, omzet ratusan juta per bulan. Itu kecil? Lo pikir kita nggak punya data? Lutfi terdiam. Ia sadar menghadapi lawan yang lebih berat dari preman-preman biasa. Ini preman berdasi, dengan koneksi dan kekuasaan. Kita kasih waktu seminggu. Seminggu lagi kita datang lagi. Lo siapkan 500 juta. Itu uang awal untuk kerjasama. Nanti per bulan, kita bicarakan lagi. Mereka pergi meninggalkan Lutfi yang terpaku. Malam itu, Lutfi tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu rumahnya, memikirkan ancaman itu. 500 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Ia bisa meminjam dari bank, tapi butuh waktu dan jaminan. Ia bisa meminta pada Pak Imron, tapi ia tidak enak hati. Pak Imron sudah terlalu banyak membantunya. Ia tidak mau terus-terusan merepotkan. Keesokan harinya, ia cerita pada Pak Imron. Pak Imron mendengarkan dengan serius. Ini serius, Nak. Mereka bukan preman biasa. Mereka punya jaringan dan bisa bikin masalah besar. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Imron berpikir sejenak. Kita lawan, tapi tidak dengan kekerasan. Kita lawan dengan hukum dan dengan jaringan. Kamu punya banyak teman sekarang, Lutfi. Pengusaha-pengusaha yang pernah kamu bantu, media yang pernah mewawancaraimu, komunitas yang kamu bangun. Saatnya kamu menggunakan itu. Tapi Pak, saya tidak mau merepotkan mereka. Lutfi, ingat pelajaran pertama saya, orang baik akan selalu dikelilingi orang baik. Mereka akan datang membantu tanpa diminta. Percayalah. Pak Imron benar. Hari itu juga,
Lutfi mulai menghubungi beberapa pengusaha yang pernah ia temui di seminar. Ia cerita tentang ancaman itu. Semua bereaksi dengan marah. Preman berdasi itu musuh kita semua. Lutfi, saya punya kenalan di kepolisian. Saya hubungi. Gue kenal bos mereka. Orang itu penipu. Udah beberapa kali bikin masalah. Gue bantu lawan. Lu nggak sendiri, Bang. Kalau perlu kita demo ke kantor mereka. Lutfi terharu. Banyak yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Media juga mulai bergerak. Seorang wartawan yang pernah mewawancarainya tertarik membuat berita investigasi tentang praktik premanisme berkedok pengamanan. 2 hari kemudian, berita itu terbit. Judulnya, Preman Berdasi Mengancam Pengusaha Muda Sukses. Isinya menceritakan tentang ancaman yang diterima Lutfi, lengkap dengan nama perusahaan dan foto pria berkacamata hitam itu. Berita itu viral. Publik marah. Banyak yang mendukung Lutfi dan mengecam praktik premanisme. 3 hari setelah tenggat yang diberikan, pria berkacamata hitam itu kembali. Kali ia datang sendiri, tanpa 2 temannya. Wajahnya tidak sesombong sebelumnya. Lutfi, kita bisa bicara baik-baik. Lutfi sudah siap. Di belakangnya, berdiri beberapa pengusaha yang datang memberi dukungan. Juga 2 wartawan yang siap mencatat. Silakan, Mas. Saya dengar. Pria itu gelisah melihat situasi. Maaf. Kita tidak tahu lo punya jaringan sekuat ini. Berita itu bikin kita susah. Bos gue marah besar. Maaf, Mas. Saya hanya pengusaha kecil yang ingin hidup tenang. Saya tidak punya niat melawan siapapun. Gue disuruh mundur. Dan minta maaf. Kita tidak akan ganggu lo lagi. Tolong, cabut beritanya. Lutfi menggeleng pelan. Saya tidak bisa cabut berita, Mas. Itu hak wartawan. Tapi kalau Mas sungguh-sungguh minta maaf dan berhenti, saya akan bantu bicara pada wartawan agar tidak memperpanjang. Pria itu menghela napas lega. Makasih, Lutfi. Lo baik banget. Padahal gue jahat sama lo. Mas, saya percaya setiap orang bisa berubah. Saya dulu juga preman? Bukan. Tapi saya pernah hampir putus asa. Hampir jadi jahat karena terdesak ekonomi. Yang selamatkan saya adalah kebaikan orang lain. Mungkin Mas juga butuh kebaikan. Pria itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lo nggak tahu, Lutfi, gue terpaksa lakuin ini karena butuh uang. Anak gue sakit, butuh operasi. Bos gue kasih target. Kalau nggak capai, gue dipecat. Gue bingung. Lutfi menatapnya iba. Kenapa tidak bilang dari awal, Mas? Mungkin kami bisa bantu dengan cara lain. Masa preman minta tolong? Tidak ada malu untuk minta tolong, Mas. Yang malu itu kalau kita memaksa orang lain dengan cara yang salah. Sejak hari itu, Lutfi membantu pria itu. Ia tidak memberi uang, tapi menghubungkan dengan yayasan yang fokus pada bantuan biaya pengobatan anak-anak. Operasi anak itu berhasil. Pria itu berhenti dari pekerjaan lamanya. Lutfi bahkan menawarinya pekerjaan sebagai kurir di kedainya. Apa? Gue jahat sama lo. Lo malah kasih gue kerja. Mas, saya percaya orang bisa berubah. Dan Mas sudah menunjukkan penyesalan. Saya butuh kurir yang jujur dan mau kerja keras. Mas mau coba? Pria itu menangis. Lutfi memeluknya. Mereka berdua menangis. Pak Imron yang mendengar cerita itu tersenyum bangga. Lutfi, kamu melakukan sesuatu yang lebih sulit dari melawan preman. Kamu memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Itu butuh hati yang sangat besar. Bapak yang mengajari saya. Bapak memaafkan saya yang tidak tahu diri selama setahun, dan memberi saya kesempatan. Saya hanya meniru. Kamu bukan meniru, Nak. Kamu bahkan melampaui gurumu. Malam itu, mereka minum kopi bersama, ditemani Ibu Imron yang ikut terharu mendengar cerita Lutfi. Lutfi, saya bangga punya anak seperti kamu, ujar Ibu Imron tulus. Lutfi tersipu. Saya yang bangga punya orang tua seperti bapak dan ibu.
Namun, tantangan baru selalu datang. Beberapa minggu kemudian, Lutfi menghadapi masalah yang lebih besar. Seorang pengusaha kafe terkenal di kota, pemilik jaringan kafe modern dengan puluhan cabang, mengajaknya bertemu. Ia datang dengan tawaran menggiurkan, merger. Lutfi, bisnismu sedang naik daun. Tapi kamu masih kecil. Kalau bergabung dengan kami, kamu bisa lebih besar. Kami punya modal, jaringan, pemasaran. Kamu tinggal duduk manis dan dapat untung. Lutfi mendengarkan dengan hati-hati. Maaf, Pak. Boleh saya lihat proposalnya? Tawaran itu ternyata bukan merger, tapi akuisisi terselubung. Mereka ingin membeli saham mayoritas, menguasai resep dan merek, lalu mengubah konsep kedai Lutfi menjadi bagian dari jaringan mereka. Lutfi hanya akan jadi karyawan dengan jabatan manajer. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Kedai ini bukan cuma bisnis buat saya. Ini rumah, ini keluarga. Saya tidak mau mengorbankan itu. Pengusaha itu tersenyum sinis. Kamu masih muda, naif. Dunia bisnis itu keras. Kalau tidak bergabung dengan yang besar, kamu akan tergilas. Pikirkan matang-matang. Jangan sampai menyesal. Ancaman halus lagi. Lutfi tahu, pengusaha itu punya pengaruh besar. Bisa saja ia mempersulit perizinan, menyebarkan isu negatif, atau bahkan membuka kafe serupa di dekat kedai Lutfi dengan harga murah untuk membunuh bisnisnya. Lutfi kembali curhat pada Pak Imron. Pak, saya bingung. Orang itu kuat. Mungkin saya memang harus bergabung. Pak Imron menghela napas. Lutfi, dengar. Dalam hidup, kamu akan bertemu dua tipe orang. Tipe pertama ingin membantumu tumbuh. Tipe kedua ingin memanfaatkanmu untuk tumbuh. Orang itu tipe kedua. Tapi dia punya modal besar. Pak, mungkin saya bisa belajar banyak. Belajar apa? Belajar menghalalkan segala cara? Belajar mengorbankan prinsip demi keuntungan? Lutfi, ingat. Uang bisa dicari lagi. Prinsip yang hilang, susah dikembalikan. Lutfi termenung. Jadi saya harus tolak. Kamu harus tegas. Tapi jangan kasar. Tawarkan kerjasama yang setara, bukan merger. Kalau dia menolak, itu haknya. Tapi kamu sudah mempertahankan harga diri. Lutfi menolak tawaran itu dengan sopan. Ia bahkan mengajukan proposal kerjasama yang berbeda. Kolaborasi terbatas, bukan merger. Pengusaha itu marah besar. Lo pikir lo siapa? Lo cuma anak kampung yang beruntung. Gue tawari lo masuk surga. Lo malah milih neraka. Ingat, lo akan menyesal. Ancaman itu menggema di kepala Lutfi. Malam itu ia gelisah. Tapi ia ingat kata Pak Imron. Prinsip yang hilang, susah dikembalikan. 3 bulan kemudian, pengusaha itu membuka kafe baru. Lokasinya persis di seberang kedai pertama Lutfi. Kafe itu besar, modern, dengan harga promo murah meriah. Banyak pelanggan Lutfi yang penasaran dan pindah sementara. Omzet Lutfi turun drastis. Karyawan mulai gelisah. Bang, kita harus bagaimana? Mereka jual kopi cuma 5.000. Kita nggak bisa lawan harga segitu. Lutfi tenang. Kita tidak akan lawan harga. Kita lawan dengan kualitas dan pelayanan. Biarkan mereka promo. Orang akan bosan dengan harga murah kalau rasanya biasa saja. Pak Imron mengangguk setuju. Kamu benar, Nak. Ini ujian. Tapi saya percaya, pelanggan setia akan kembali. Dan benar saja. Sebulan kemudian, pelanggan mulai berdatangan kembali. Mereka mengeluh kopi di kafe seberang terlalu instan, terlalu manis, dan pelayanannya tidak ramah. Mereka rindu kopi tubruk Lutfi, rindu senyum karyawannya, rindu atmosfer hangat yang tidak bisa ditiru kafe modern. Bang Lutfi, saya kapok pindah. Kopi lu nggak ada lawannya. Lutfi tersenyum lega. Terima kasih, Mas. Saya akan pertahankan kualitas. Kafe seberang mulai sepi. 6 bulan kemudian, mereka tutup. Pengusaha itu bangkrut karena terlalu agresif ekspansi tanpa riset pasar.
Lutfi tidak merasa menang. Ia justru mengunjungi pengusaha itu di kantornya. "Pak, saya dengar Bapak kesulitan. Mungkin saya bisa bantu." Pengusaha itu terperangah. Lo mau bantu gue? Setelah gue coba hancurin lo." "Saya tidak dendam, Pak. Saya hanya ingat, dulu saya juga hampir hancur. Tapi ada orang baik yang bantu saya. Sekarang giliran saya bantu orang lain." Pengusaha itu tertunduk. "Lutfi, lo orang luar biasa. Gue minta maaf. Mari kita mulai lagi, Pak. Tapi kali ini dengan kerjasama yang sehat. Bukan merger, tapi kolaborasi." Sejak hari itu, Lutfi dan pengusaha itu bekerja sama. Lutfi memasok kopi tubruk untuk beberapa kafe miliknya. Pengusaha itu memasarkan produk Lutfi ke jaringannya. Semua untung. Pak Imron tertawa bangga. "Kamu mengubah musuh jadi kawan. Itu strategi tertinggi dalam bisnis dan kehidupan." "Berkat bimbingan Bapak." "Bukan. Berkat hatimu yang bersih." Tantangan demi tantangan berlalu. Lutfi semakin dewasa. Ia tidak lagi pemuda miskin yang lugu. Ia pengusaha sukses dengan 3 cabang, puluhan karyawan, dan jaringan luas. Tapi ia tidak pernah berubah. Setiap sore, ia masih turun ke dapur, membuat kopi, melayani pelanggan. Setiap malam, ia masih pulang ke rumah sederhana, makan malam dengan ibu dan adik-adiknya. Setiap minggu, ia masih menyempatkan diri membantu pedagang kecil. Dan setiap saat, ia masih memanggil Pak Imron dengan sebutan Bapak, duduk di meja pojok, minum kopi tubruk dengan jahe, dan mendengarkan cerita-cerita bijak dari lelaki yang mengubah hidupnya. Suatu hari, Lutfi mendapat undangan dari gubernur. Ia akan diberi penghargaan sebagai pengusaha muda inspiratif. "Pak, saya harus pakai jas?" tanyanya panik. Pak Imron tertawa. "Pakai saja yang rapi. Tapi jangan lupa, kamu tetap Lutfi. Jangan berubah hanya karena dapat penghargaan." Malam penerimaan penghargaan, Lutfi tampil dengan kemeja batik sederhana, bukan jas mahal. Ia naik ke panggung dengan gugup, menerima piagam, lalu diminta berpidato. Ia bicara singkat. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya hanya anak kampung yang jualan kopi pinggir jalan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu karena Allah, karena ibu saya yang selalu mendoakan, dan karena seorang lelaki yang duduk di sana." Ia menunjuk ke arah kursi tamu. Di sana, duduk Pak Imron dengan kaos putih lusuh dan sandal jepit, tetap sederhana meskipun di acara resmi. Pak Imron. Beliau CEO perusahaan besar, tapi setiap sore beliau duduk di lapak kecil saya, minum kopi tubruk, dan mengajarkan saya tentang kehidupan. Beliau bilang, kesuksesan sejati bukan ketika kita kaya, tapi ketika kita tetap rendah hati di tengah kekayaan. Saya masih belajar, Pak. Mudah-mudahan bisa. Hadirin bertepuk tangan. Pak Imron menunduk, menahan haru. Ibu Imron di sampingnya mengusap air mata. Malam itu, usai acara, Lutfi mengajak Pak Imron minum kopi di kedai. Sudah larut, kedai tutup. Tapi Lutfi membukanya khusus untuk mereka berdua. "Pak, saya mau bilang sesuatu." "Silakan, Nak." Lutfi mengambil napas dalam. "Pak, selama ini saya memanggil Bapak dengan sebutan Pak Imron. Tapi sebenarnya, saya ingin memanggil Bapak dengan panggilan yang lebih khusus. Kalau Bapak tidak keberatan, bolehkah saya memanggil Bapak Ayah?" Pak Imron tertegun. Air matanya jatuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ibu Imron yang tiba-tiba muncul dari belakang memeluk Lutfi. "Tentu saja, Nak, tentu saja." Pak Imron akhirnya bangkit, memeluk Lutfi erat. "Kamu sudah seperti anakku sendiri, Lutfi. Sejak pertama kali saya lihat kamu melayani dengan tulus, saya tahu Allah mempertemukan kita untuk alasan khusus. Sekarang saya tahu alasannya, untuk memberiku seorang anak yang baik hati." Mereka berpelukan lama, di bawah lampu temaram kedai kopi yang mereka bangun bersama. Esok harinya, papan nama kedai itu ditambahi satu baris kecil di bawahnya. Didirikan oleh ayah dan anak, Insinyur Haji Imron Subagio, MM Lutfi.
3 tahun telah berlalu sejak Lutfi memanggil Pak Imron dengan sebutan Ayah. Kedai kopi mereka kini telah berkembang menjadi 12 cabang yang tersebar di seluruh kota. Bukan hanya kopi tubruk, mereka juga mengembangkan berbagai varian minuman dan kue tradisional yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga binaan Lutfi. Nama Lutfi tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ia sering diundang ke acara televisi, menjadi pembicara di berbagai forum bisnis, bahkan bukunya tentang perjalanan hidupnya menjadi bestseller. Tapi di tengah semua kesuksesan itu, ia tetap Lutfi yang dulu, sederhana, rendah hati, dan selalu menyempatkan waktu untuk membantu sesama. Setiap sore, jika tidak ada acara mendadak, ia selalu duduk di kedai pertama, di meja pojok, bersama Ayah Imron, panggilannya kini. Mereka minum kopi, bercerita, dan tertawa seperti biasa. Le, kamu sudah sukses. Apa tidak bosan duduk dengan orang tua ini setiap sore? Goda Pak Imron suatu hari. Lutfi tersenyum. Ayah, kesuksesan saya tidak ada artinya tanpa ayah di samping saya. Justru saya takut kalau suatu hari ayah bosan duduk dengan saya. Pak Imron tertawa. Kita ini seperti kopi dan gula. Le, sudah menyatu. Mana bisa pisah? Mereka tertawa bersama. Ibu Imron yang kadang ikut menemani hanya menggeleng-geleng kepala melihat kelakuan suami dan anak angkatnya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ujian terberat justru datang saat segalanya terasa sempurna. Suatu pagi, Lutfi dikejutkan dengan telepon dari Ibu Imron. Suaranya bergetar, terbata-bata. Lutfi, ayahmu masuk rumah sakit. Cepat datang. Dunia Lutfi seperti berhenti berputar. Ia segera melesat ke rumah sakit, meninggalkan semua urusan. Di ruang ICU, ia melihat Ayah Imron terbaring lemah dengan selang di mana-mana. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Ibu Imron duduk di samping, menangis terseduh-seduh. Bu, ada apa? Kemarin ayah sehat-sehat saja. Suara Lutfi bergetar. Ibu Imron menggeleng. Tadi malam, beliau mengeluh sakit kepala hebat. Pagi ini, saat saya bangun, beliau sudah tidak sadarkan diri. Kata dokter, stroke berat, pendarahan di otak. Lutfi jatuh berlutut di samping ranjang. Ia meraih tangan Pak Imron yang dingin. Ayah, bangun. Lutfi di sini. Ayah. Tapi Pak Imron tidak bergerak. Monitor di sampingnya berbunyi pelan, menunjukkan detak jantung yang masih ada, tapi lemah. Hari-hari berikutnya adalah masa terberat dalam hidup Lutfi. Ia bolak-balik rumah sakit, mengurus kedai dari jarak jauh, dan berusaha menguatkan Ibu Imron yang hampir pingsan setiap melihat suaminya terbujur kaku. Para dokter berkata, kondisi Pak Imron sangat kritis. Pendarahan di otaknya cukup luas. Mereka sudah melakukan tindakan maksimal, tapi hanya Tuhan yang bisa menentukan. Le, kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk, kata Ibu Imron suatu malam, suaranya lirih. Lutfi menggenggam tangan ibu itu erat. Bu, saya tidak siap. Saya tidak pernah siap kehilangan ayah. Beliau segalanya bagi saya. Bagimu, ya. Tapi bagi Allah, beliau adalah miliknya. Kita hanya titipan. Lutfi menangis di pundak Ibu Imron. Malam itu, mereka berdua berpelukan di ruang tunggu rumah sakit, berbagi kesedihan yang sama. Seminggu berlalu. Pak Imron belum juga sadar. Lutfi mulai jarang ke kedai. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, membaca doa, membacakan ayat-ayat suci, atau sekadar menggenggam tangan ayahnya sambil bercerita. Ayah, ingat tidak waktu pertama kali saya buat kopi untuk ayah? Saya gugup banget. Tapi ayah bilang, enak. Nak, padahal mungkin waktu itu kopi saya masih amatiran. Ayah, ingat tidak waktu preman datang dan ayah diselamatkan oleh pengawal? Saya kaget setengah mati tahu ayah CEO. Saya bersujud. Ayah ingat? Ayah bilang, kamu lebih layak dari siapapun. Ayah, ingat tidak waktu saya menelepon panik karena mau seminar pertama? Ayah bilang, bicaralah dari hati, bukan dari hafalan. Itu selalu saya ingat sampai sekarang. Ayah, bangun. Yah? Lutfi belum sempat membalas semua kebaikan ayah.
Lutfi belum sempat jadi anak yang berbakti. Ayah. Tangisnya pecah. Perawat-perawat di luar ikut terharu melihat pemuda yang selalu dikenal tegar itu kini hancur berkeping-keping. Pada hari ke-10, terjadi keajaiban kecil. Lutfi sedang duduk di samping ranjang, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Tangannya memegang tangan Pak Imron yang kurus. Tiba-tiba, ia merasakan genggaman lemah dari jari-jari Pak Imron. Lutfi terkesiap. Ia menoleh cepat. Mata Pak Imron terbuka sedikit, samar-samar, tapi jelas terbuka. Ayah! Ayah! Teriak Lutfi hampir histeris. Ia memencet tombol panggilan perawat. Dalam hitungan detik, tim medis berdatangan. Lutfi dipersilakan keluar, menunggu dengan jantung berdebar. Ibu Imron yang tiba tak lama kemudian langsung memeluknya. Bagaimana? Le? Ada apa? Ayah buka mata, Bu. Ayah sadar. Mereka berdoa bersama di luar ruangan, berharap pada Yang Maha Kuasa. Setengah jam kemudian, dokter keluar dengan senyum tipis. Alhamdulillah, ada perkembangan. Pak Imron sudah sadar, meskipun masih sangat lemah. Beliau bisa diajak bicara sebentar, tapi jangan terlalu lama. Yang penting, syaraf-syarafnya masih berfungsi. Kami akan terus pantau. Lutfi dan Ibu Imron masuk ke ruangan. Pak Imron terbaring dengan mata setengah terbuka. Ia menoleh pelan ke arah mereka, dan sudut bibirnya terangkat sedikit. Pak, sayang, kau sadar. Ibu Imron menangis sambil mencium kening suaminya. Pak Imron berkedi pelan. Matanya beralih ke Lutfi. Tangan kanannya yang masih bisa digerakkan terangkat sedikit, memberi isyarat. Lutfi mendekat, mengambil tangan itu. Ayah, saya di sini. Alhamdulillah ayah sadar. Pak Imron membuka mulut, bersusah payah mengeluarkan suara. Suaranya parau, nyaris tidak terdengar. Lutfi. Iya, ayah. Lutfi di sini. Kopi. Lutfi tersenyum di tengah air mata. Ayah mau kopi? Nanti kalau ayah sudah sehat, saya buatkan. Kopi tubruk dengan jahe, seperti biasa. Pak Imron mengangguk lemah. Matanya terpejam lagi, tapi kali ini dengan ekspresi tenang. Ia tertidur, tapi kali ini bukan koma, tidur biasa, setelah perjuangan panjang melawan maut. Masa pemulihan berjalan lambat. Pak Imron harus menjalani fisioterapi setiap hari. Bagian kiri tubuhnya lumpuh total, efek stroke yang tak terhindarkan. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa menggunakan tangan kiri. Bicaranya juga masih cadel dan terbata-bata. Tapi semangatnya luar biasa. Le, ajarin aku jalan lagi. Katanya suatu hari. Lutfi menggenggam tangan kanannya. Ayah, kita akan jalani bersama. Saya di sini, Bu Imron di sini. Kita semua mendukung ayah. Setiap pagi, Lutfi datang ke rumah sakit atau ke rumah Pak Imron setelah ia diizinkan pulang. Ia membantu fisioterapi, menemani latihan bicara, dan tentu saja, membuatkan kopi tubruk setiap sore. Ayah, ini kopinya. Saya buatkan khusus. Lebih encer sedikit biar mudah diminum. Pak Imron menyeruput pelan dengan bantuan sedotan. Matanya berkaca-baca. Enak. Le, terima kasih. Tugas saya, ayah. Dulu ayah yang buatkan kopi untuk saya waktu saya sibuk. Sekarang giliran saya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Pak Imron, Lutfi membuka percakapan serius. Ayah, saya mau minta maaf. Maaf, untuk apa? Saya terlalu sibuk dengan bisnis. Saya jarang pulang, jarang menemani ayah. Saya pikir dengan membuat ayah bangga, itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak. Ayah butuh kehadiran saya, bukan prestasi saya. Pak Imron diam, lalu tersenyum lemah. Le, aku bangga padamu. Bukan karena bisnismu, tapi karena hatimu. Kamu selalu ingat aku. Meskipun sibuk kamu, tetap datang setiap sore. Ayah, itu belum cukup. Saya ingin lebih. Le, dengar.
Yang paling penting dalam hidup bukan berapa banyak waktu, tapi bagaimana kualitas waktu itu. Kamu selalu memberi kualitas terbaik setiap kali bersama aku. Itu lebih dari cukup. Lutfi menangis. Ia memeluk ayahnya dengan hati-hati, takut melukai tubuh yang masih rapuh. Ayah, saya sayang ayah. Aku juga sayang kamu. Nak, kamu anugerah terbesar di masa tuaku. 2 tahun berlalu. Pak Imron berangsur pulih. Meskipun tidak pernah bisa kembali seperti dulu. Ia kini menggunakan kursi roda, dan tangan kirinya masih lumpuh. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Setiap sore, ia masih duduk di kedai pertama, di meja pojok. Lutfi sudah memodifikasi meja itu agar ramah kursi roda. Di sana, Pak Imron membaca buku, kini dengan tangan kanan saja, dan menikmati kopi tubruk buatan Lutfi. Pelanggan tetap datang, banyak yang baru. Mereka semua tahu siapa Pak Imron. Bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai ayah dari Lutfi, pemilik kedai. Mereka selalu memberi salam hormat setiap kali lewat. Suatu hari, Lutfi mendapat ide. Ia mengumpulkan semua karyawannya, semua pelanggan tetap, dan semua pedagang kecil yang pernah dibantunya. Ada yang mau saya umumkan. Bulan depan, tepat 5 tahun sejak kedai pertama kita berdiri, saya akan mengadakan acara syukuran besar. Dan di acara itu, saya akan memberikan kejutan untuk ayah Imron. Semua orang penasaran, tapi Lutfi tutup mulut rapat-rapat. Hari syukuran tiba. Acara digelar di halaman kedai pertama yang diperluas. Ribuan orang hadir, karyawan, pelanggan, pengusaha, pejabat, wartawan, dan tentu saja, para pedagang kecil yang pernah dibantu Lutfi. Pak Imron datang dengan kursi roda, didorong oleh Ibu Imron. Ia tampak sehat dan bahagia, tersenyum melihat keramaian. Acara berlangsung meriah. Ada hiburan, ada pemotongan tumpeng, ada sambutan-sambutan. Sampai akhirnya, Lutfi naik ke panggung. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan 5 tahun kedai kopi kita. Tapi saya tidak akan panjang lebar bicara tentang bisnis. Saya ingin bicara tentang seseorang. Ia menunjuk ke arah Pak Imron. Lelaki di sana, dengan kursi roda, dengan baju sederhana, adalah ayah saya. Bukan ayah kandung, tapi ayah yang Allah kirimkan untuk mengubah hidup saya. Dulu saya pemuda miskin penjual kopi pinggir jalan. Beliau datang, menjadi pelanggan setia, tanpa saya tahu bahwa beliau adalah CEO perusahaan besar. Semua hening, mendengarkan. Beliau mengajarkan saya banyak hal. Tentang ketulusan, tentang kerendahan hati, tentang kebaikan. Beliau tidak pernah menggurui, tapi setiap kata-katanya selalu membekas. Beliau tidak pernah memaksa, tapi setiap langkahnya selalu memberi contoh. Lutfi berhenti sejenak, menahan haru. 3 tahun lalu, saya meminta izin memanggil beliau, Ayah. Dan hari ini, saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih saya. Ia memberi isyarat. Sebuah papan besar yang selama ini ditutup kain, dibuka. Semua orang tersentak. Di papan itu terpampang tulisan besar. Yayasan Ayah Imron. Dari hati untuk hati. Membantu pendidikan dan kesehatan anak-anak kurang mampu. Pak Imron terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Lutfi melanjutkan. Yayasan ini saya dirikan dengan seluruh kekayaan saya. Bukan semua, tapi sebagian besar. Karena ayah mengajarkan, rezeki harus mengalir. Yayasan ini akan fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak kurang mampu. Setiap tahun, minimal 100 anak akan mendapatkan beasiswa. Dan setiap bulan, kita akan adakan pengobatan gratis di kampung-kampung. Ia turun dari panggung, berjalan mendekati Pak Imron. Lalu ia berlutut di depan kursi roda. Ayah, ini semua karena ayah. Tanpa ayah, saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah menjadi ayah terbaik bagi saya. Pak Imron menangis. Ibu Imron menangis.
Semua yang hadir menangis. Dengan tangan kanannya yang masih kuat, Pak Imron meraih kepala Lutfi dan mencium keningnya. Lutfi, kamu membuat aku bangga. Lebih dari apapun dalam hidupku. Kamu bukan hanya anakku, tapi pahlawanku. Mereka berpelukan di hadapan ribuan orang. Tidak ada yang malu menangis. Yang ada hanya haru dan bangga. Sejak hari itu, yayasan berjalan. Lutfi tidak lagi aktif mengurus bisnis sehari-hari. Ia menyerahkan pada manajer profesional. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di yayasan, turun ke kampung-kampung, menemui anak-anak, mendengar keluh kesah mereka. Pak Imron, meskipun terbatas fisiknya, selalu ikut. Ia duduk di kursi roda, menemani Lutfi, berbicara dengan anak-anak dengan suara cadelnya. Anak-anak itu tidak peduli dengan keterbatasannya. Mereka hanya melihat kakek baik hati yang selalu tersenyum. Suatu sore, di sebuah kampung terpencil, Lutfi dan Pak Imron duduk di bawah pohon rindang. Mereka habis membagikan beasiswa untuk 20 anak. "Le capek?" tanya Pak Imron. "Tidak, ayah. Justru bahagia." Melihat senyum mereka, rasanya semua lelah hilang. Pak Imron tersenyum. "Kamu tahu perasaan itu? Itu yang aku rasakan setiap melihatmu. Bahagia karena bisa membantu orang baik sepertimu. Ayah, saya tidak sebaik yang ayah kira. Kamu lebih baik. Le, kamu mengubah air mata jadi senyuman. Itu mukjizat terbesar." Mereka terdiam, menikmati sore yang tenang. Di kejauhan, anak-anak berlarian sambil tertawa. Hidup terasa sempurna. 5 tahun kemudian, Yayasan Ayah Imron telah membantu ribuan anak. Banyak dari mereka yang kini kuliah, bahkan ada yang menjadi dokter, insinyur, dan guru. Mereka tidak pernah lupa pada Lutfi dan Pak Imron, yang selalu hadir di setiap momen penting mereka. Pak Imron kini sudah sangat lemah. Usianya 75 tahun, fisiknya makin menurun. Ia jarang keluar rumah. Tapi setiap sore, Lutfi selalu datang. Mereka minum kopi tubruk di teras, ditemani Ibu Imron yang juga mulai renta. "Ayah, saya bawakan kopi. Seperti biasa, dengan jahe." Pak Imron menyeruput pelan. Matanya merem, menikmati rasa yang sudah begitu akrab. "Le, aku mau bilang sesuatu." "Iya, ayah." Lutfi dengar. Pak Imron membuka mata, menatap Lutfi dalam-dalam. "Aku bangga padamu. Bukan karena suksesmu. Bukan karena yayasanmu. Tapi karena kamu tetap menjadi Lutfi yang dulu. Rendah hati, baik hati, penyayang. Itu warisan terbesar yang bisa kamu berikan padaku." Lutfi menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, semua itu karena ayah. Ayah yang mengajarkan. Aku hanya menunjukkan jalan. Kamu yang memilih berjalan. Ingat, Le, suatu hari nanti aku akan pergi. Tapi jangan sedih. Aku akan tenang di sana, karena tahu kamu akan baik-baik saja." Lutfi menangis. "Ayah, jangan bicara begitu. Ayah masih panjang umurnya." Pak Imron tersenyum lemah. "Semua ada waktunya. Le, aku sudah bahagia. Hidupku lengkap karena punya kamu." Malam itu, Lutfi tidak pulang. Ia menjaga Ayah Imron sepanjang malam, membacakan doa, membacakan buku kesayangan ayahnya, dan sesekali membuatkan kopi hangat. 3 hari kemudian, Pak Imron menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Di sampingnya, Lutfi dan Ibu Imron menggenggam tangannya. Wajahnya damai, seperti sedang tidur. Lutfi tidak menangis histeris. Ia tersenyum, meskipun air matanya jatuh. "Selamat jalan, Ayah. Terima kasih untuk semuanya. Tenang di sisi Allah. Saya akan jaga Bu Imron. Saya akan jaga yayasan ini.
Saya akan jaga semua yang ayah ajarkan. Saya janji. Pemakaman dihadiri ribuan orang. Bukan hanya pejabat dan pengusaha, tapi juga pedagang kecil, anak-anak yatim, para penerima beasiswa, dan semua orang yang pernah tersentuh oleh kebaikan Pak Imron dan Lutfi. Di nisan Pak Imron, Lutfi menuliskan kalimat sederhana. Insinyur Haji Imron Subagio, MM. 1949, 2024. Ayah, guru, sahabat. Kesuksesan sejati bukan ketika kaya, tapi ketika tetap rendah hati di tengah kekayaan. Kopinya masih hangat, ceritanya akan abadi. Setelah pemakaman, Lutfi duduk sendirian di kedai pertama. Di meja pojok, dengan 2 gelas kopi tubruk. 1 untuknya, 1 untuk kursi kosong di depannya. Ia menyeruput kopinya, lalu menatap kursi kosong itu. Ayah, kopinya seperti biasa. Dengan jahe. Saya buatkan khusus. Angin sore berhembus pelan, seperti jawaban. Lutfi tersenyum. Ia tahu, Ayah Imron akan selalu ada. Di setiap gelas kopi yang ia buat. Di setiap anak yang ia bantu. Di setiap kebaikan yang ia lakukan. Karena kebaikan sejati tidak pernah mati. Ia hidup dalam hati mereka yang ditinggalkan. Dan Lutfi, pemuda miskin penjual kopi yang kini menjadi pengusaha sukses dan filantropis, akan terus melanjutkan warisan itu. Warisan tentang ketulusan. Warisan tentang kerendahan hati. Warisan tentang cinta yang tidak pernah padam. Di langit senja, awan-awan membentuk bayangan samar. Seperti senyuman seorang ayah dari kejauhan. Lutfi menengadah, berbisik pelan. Terima kasih, Ayah. Kopinya akan selalu hangat. Untukmu. Untuk kita. Untuk selamanya.